kuda warna putih. Oh, itu lain kuda si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau sabik kok semacam samburani. Oh, kuda samburani. Iya, itu sabik kan. Oh, iya. Batik pandapik pang info-info dari batik pagu ku apa bayo. Kudo. Jadi di Jermanku ada punya tunggangan kuda warna putih. Kudo. Jadi di Jermanku ada punya tunggangan kuda warna putih. Oh, itu lain kuda si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau sabik kok semacam samburani. Oh, kuda samburani. Iya, itu sabik kan. Oh, iya. Batik pandapik pang info-info dari batik pagu ku apa bayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam sesi kita bala bakaba lamu. Nah, kita kini sarang barado di rumah Dacia. Kita mau ulik balik mengenai nan mangician nan date pagu. Itu yang watang dia. Nan date pagu. Dan bahasa apa tadi dalam agamonyo ruah-ruahaniah kan itu tibu enak. Ya, kalau bahasa kininya mitologi. Mitologi. Jadi dalam berapa hari ko ala banyak pulau nan makalesuh dari pagu ko na menyampe nimpo. Itu sana nan harus ada kita pilah-pilah nan kita sisik-sisik untuk kok basuo di tarikhnya beko. Itu nama makalesuh dari pagu tadi nak. Yelah. Nyo nama kaleso rete pagu itu gini. Ada balik topik tu mah. Nyo harus kita sampein gini kan. Yelah. Jadi bana tak bananyo, marilah kita simak penjabaran beliau go. Lah. Dah. Dapat tanya ke lu dah? Enggak, baca itu ya. Awak ingin mengungkit masalah menjalang kematian Aditya Warman. Peristiwa yang terjadi dan penyebab kematiannya. Sebelum kematiannya ya, dah ya. Iya, jadi hari-hari menjelang kematiannya. Aditya Warman kok kalau menurut nambah kaleso te pagu kok mang rajo ko di Minangkabau tu bang. Rajo memang iyo, Rajo Gadang. Rajo Gadang di Minangkabau. Iya. Minangkabau kah waktu itu tuh mas atau alah Minangkabau nya sabui di dalam apa tu? Kalau dalam informasi no dapet dan kita tahu dari kita tahu kawak kan namanya alun Pagaruyung lai. Alun apa nama ko? Alun mana nama ko? Pokoknya istana tu nyagi namu Sarwaso. Itu nanti tahu. Sarwaso. Ya. Oh, Surapaca. Kan itu kecil bahasa orang apa kan itu. Itu nyagi namu. Atau Aditya Warman tu nyawa menjelang kematian itu sebetulnya nyawa melakukan kunjungan ke tempat sepupunya atau raja bawahannya sekaligus di daerah Pasaman. Oh, Pasaman. Kayak jadi nyo pai sebelum meninggal tu nyo pernah nyo mampu ke Pasaman. Sebelumnya meninggal tu nyo pai dulu ke Pasaman. Kalau tak salah ada info namu tampil di Pasaman tu kalau tak salah Parik Batu namanya. Oh, Parik Batu. Iyo, kok di dalam apa naskah pun ada sabuian bagian ada nak. Kerajaan Pasaman Parik Batu. Iyo. Aku baca itu leh. Nama sepupu yang nyeturik ko namanya Bija Yendra. Bija Yendra. Dia tu bunyinya tu seperti itu Bija Yendra. Ia tu anak dari paman Aditya Warman ke sendiri.
Pamannya kok siapa namanya apa dah? Akarendra. Akarendra punya anak Bijayendra, tapi pas Akarendra meninggal, Bijayendra ko masih bisa dikecil, masih ketek baru tuh. Masih ketek. Karena beda umur antara Aditya Warman sama Inyo tuh cukup lumayan lah. Agak jauh lah. Nah, Inyo Aditya Warman ko lah menggantikan posisi Akarendra tadi. Oh, di apa kok ya? Pindahkanlah kekuasaannya tuh dari daerah Damasraya tuh masuk ke daerah Sarwaso kah. Itu Aditya Warman punya kerja. Jadi kalau menurut para penyampai nambah keleso dati pagu kok memang tak itu ya. Ya model itulah cerita. Iya. Jadi namanya itulah nama nari. Ya nak kalau di kecean apa udah kan. Awak kan ndak lo pakar-pakar sejarah kan itu gitu enak. Nan kita dapet ko itu baso-baso nama ngiri ati pagu tak ko nah. Iya. Nah, jadi hal nan udah sampean ko nak emang anama itulah kayak cewek Cito Patang kan. Aduk kesamaan itu cari toko baik itu mengenai naskah di persamaan tu memang yo ada kerajaan Parik Batu dah. Iya. Bekonyo ada tu 3 tu kerajaan Sontang bagai nan ada persamaan tu kan. Jadi daerah-daerah itu tuh kalau menurut versi bab Tambo Bungkanam Piawai bagai menyatukan kan. Nan mama di Aditya Warman kok kan emang yo di nagari Sarwaso sampai orang Manyaruaso kan itu kalau mengenai naskah kan itu gitu jadi di tampe sinan tulah mamaknya ko dulu sebelum mandenyo pindah ke dari Damasraya ke Suraso ko kan itu kalau menurut naskah kan itu tapi nama menurut bakalesuh dati pagu tako nak hampir ada samonya. Kebetulan mungkin tuh. Jadi Aditya Warman ko sebelumnya pai ke pasaman ko di pasaman ko matinya atau ba ako dah? Ndak di pasaman matinya doh. Awak mulai lek deh. Awak sambung cerita tadi. Sebetulnya Aditya Warman ko inyo tuh agamanya secara harfiah lah, secara baca secara pengakuan. Itunya lah agama Islam. Cuma dalam prakteknya ini lebih banyak mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha. Makanya ini taruh ada 2 orang pengawal untuk berpakaian pendeta tantra itu mah. Itu yang pengasuhnya dari ketik, itu pengawalnya dari ketik. Hanya lebih banyak bertanya, banyak silang apa pendapat ke pendeta dan 2 kok, walaupun secara harfiahnya Muslim Aditya Warman ko secara harfiahnya Muslim. Islam. Islam Tapi dia tidak mempraktikkan hukum Islam secara total itu. Baik itu. Berarti sesuai nak Rajo Pandito di agama kan ada yang sebut di dalam naskah kan. Iya. Berarti emang orang agamanya tiba itu Makanya ketika akan melakukan perjalanan tu kan nyo larang deh 2 orang pendeta kau tidak usah pergi ke daerah Pasaman tu karena kayaknya akan ada terjadi musibah beko kasih. Dan musibah tu nyo kiaskan seperti kuah. Seluruh alam ko sedalah cahaya matahari ko terlampuk sama warna hitam seluruhnya. Itu nyo kiaskannya ke Aditya Warman ko. Sebelumnya kapai. Jadi nusana Aditya Warman ko sebelum mati ya kau nak? Ya sebelum kapai. Sebelum kapai karamatullah ya cik orang. Pasaman lah. Pasaman sebelumnya japui di ini kan itu dia kan. Sebelumnya hilang. Jadi beliau ko pai ke Pasaman dulu. Iya. Pai ke Pasaman dulu sebelum pai ke Pasaman. Peristiwa itu beko di dalam peristiwa itu beko mati. Di sini nantunya mati Weh, ikutlah mulai tabuka aku biasa kan. Kilo-kilo kita mencari dari data kan masih banyak jo kan nan bak kilo-kilo tapi nan bakal leso te pagu ko beda lo penyampaian agak parah lu gitu kan. Iko ko yo gak gawat segitu ko dah. Atu baca ceritanya bako di sinan dibunuh di Warman. Berarti ndak dikubur rajo atau kubur deh. Ndak. Aditya Warman sendiri ndak punya kuburan dah. Ndak punya kuburan ya. Jadi
kan nyala pai ke pasaman tu walaupun nyo tagan dek pendeta kan. Pendeta ko lah nyo bawa nyo pai ke pasaman. Nyo kan dia angkuhnya kok angkuhnya tu mah. Nyo sabi ada raju di sekitaran 3 Gunung Merapi tagak kecil. Ndak alam pun ndak tahu menaganin pai itu sih. Itulah kecilnya kan. Makanya pai jo. Memang dalam perjalanannya pai sampainya di Parik Batu tu sebut sama Bijayendra ko. Nah, waktunya pai itu sebenarnya kan ada seorang tua awaknya kita mau tua ko namanya agak lucu namanya. Namanya Tuo Balango namanya. Tuo Balango. Tuo Balango ko sekaligus sebagai penunjuk jalan nih tu supaya jangan banyak sasik mana jalan ke Pasaman tu masalah waktu zaman itu tu orang ko pakai pedati. Oh, pawang rimbo lah tiba pawang jalan gitu. Hanya asli orang Pasaman tu. Ini bekas prajurit dari Akar Hendra dulu tu. Tapi dia menyatakan setia ke Aditya Orman tu. Berarti masih prajurit dia mama gitu ya. Nah, sampainya di situ nyambut dek Bijayendra, ya biasalah kalau nemu Rajo Gadang. Pai kan sampai Rajo Ketik itu kan disambut. Ya dia semacam pas pulang dia berupa oleh-oleh kayak hasil bumi sama kain-kain, nampak ada kain-kain hasil bumi, kain-kain itu adalah beberapa perhiasan lah. Oh, nang dia gihe ya. Iya. Nah. Abi ya cik Aditya Orman ko angkuhnya tu sombong tu mah. Ini pai. Ini tak perlu membawa pasukan banyak dah. Oh, cuma pasukan inti nanya. Nyobok pasukan khusus memang dakik semuanya bana. Jadi nyo sangat yakin sama pasukan khususnya ko. Nah, rupanya antara Bijayendra sama Tuo Balango ko lah siasat. Oh. Ketika Tuo Balango ko ada di rumah di Parik Batu sebut tadi tu mah malam-malam nyo tamunya dari Bijayendra. Bijayendra ko meninggal pasan model kuah. Kapatang malam purnama sih. Mambang hitam lah keluar kecil ke Tuo Balango kan. Sudah tu nyetinggalkan karih sih. Datu nyetinggalkanlah yang sabit mambang hitam tu nyata dalam Balango ketek. Ketika dibuka Balango tu dia ada kumbang bakal kilau dia kamu bungkuk lah ya. Itu nanya sabit mambang hitam tu Oh, itu nama mambang hitam. Bakal kilau hitam bentuk kalau kalian cahayu tu memang yang tu sudah tu nyepai lah tinggalnya. Tuo Balango ko seolah mengarati pesan Bijayendra ko mah. Hanya ramunya lah antara kari tadi sama mambang hitam tadi tu. Nah lah, lanjut cerita. Iya. Tu berjalannya pulang. Sampailah nyo dakik daerah yang dulu di situ ada biaro tu. Makanya namanya mungkin biaro tu. Oh, di dakik mana tu dah? Apa namanya? Daerah Bukit kau juga. Daerah Bukit ya. Nama daerah aku biaro tu. Pokoknya dalam informasi itu dalam daerah aku biaro memang ada biaro di situ cik dulu. Padiangan ni tak ada nak daerah arah ke Bukit ya. Ya, ada Bukit. Nah, pasnya istirahat malam di biaro tu, dia kan namanya kayak kecantikan mak, masih membawa ajaran agama lama mak. Tentunya singgah dekat biaro tu singgah. Iya. Nah. Di situ lah nyo kan sergap dek pasukan nak dikenal tu. Nah, di sergap pasukan dikenal tapi Aditya Orman ko yakin sama pasukan intinya ko mah. Nyo nak gentar tu. Tetapnya berdiri Tuo Balango ko tagak di sampingnya. Oh. Sama 2 pendeta tadi tu tagak di sampingnya. Tiba-tiba dirusuk aja ko terasu ada menusuk dari Orman ko. Rupanya ya Mama dia tu. Rupanya kari itulah tertancap di bagian rusuk ke sebelah siko pak. Tuo Balango ko menancap kan. Oh, Tuo Balango ko menancap kan. Lalu Tuo Balango ko di Aditya Orman tu refleks nyo kelatian lah silawak bahasa Minang nyo kelatian mah. Langsung tak pelantiang mati itu dengan kondisi hangi separuh badannya. Oh, siapa tu ya? Ya, Tuo Balango nyo kelatian dari Aditya Orman tadi tu. Hangi separuh kondisi. Mati Tuo Balango tu. Pendeta tadi bertanya setelah kan ini nak ba'a Tuan Rajo tu selama itu mah. Nak ba'a dulu kasi kan. Tapi heran kok bisa tembus ke restu ke Tuan Rajo. Biasanya Tuan Rajo kan tak bisa tembus di itu doh sih. Iya.
Nah disitulah kuncinya pada taati si Aditya Warman ko Bijayendra punya kerajo sih. Ada darah Bijayendra dalam karisku sehingga bisa menembus karena yang bisa jatuh yang bisa menembusnya itu senjata yang ada darah sadarah semuanya tuh. Oh, patalian darah ya. Jadi kari itu dibuat dengan bagian dari darah Bijayendra karena Bijayendra semuanya kan ada pertalian darah. Tahunya masa itu Bijayendra punya kerajo. Berarti kalau Aditya Warman ko kalau zaman-zaman saya isu itu kan rajo saktinya tiba itu yang ndak taluk balelo tiba itu ndak tambus jatuh deh dah. Iya. Jatuh pis jatuh yang mana? Iya, kok tiba di kannya yang di toko badangkan. Amalan tu nih. Kok tiba di mato di paek banggeliang kan itu berarti berarti bahasa-bahasa tradisi ku mengaduh ya daya. Menganyatu orangnya itu ya. Jadi di sana itu Aditya Warman ko nan menurut sebagian orang beliau ko kan bakubu di kubu rajo kan ada berarti ndak beliau ko ndak bakubu ada ya daya ndak. Jadi ketika nyo siap nyuantak do kari tadi itu jadi manyaki deh ketika tabi matahari ketika subuh tiba baru luku tadi kau menyaki dia. Oh, berarti pas pertama nyuantak tu ndak berpengaruh no. Mama dia sengini sedeknya ya. Nah. Jadi lanjutkan perjalanan sama dua pendeta tadi kok sementara pasukannya yang tadi manahan orang yang menyergap tuh. Hanya lanjutkanlah perjalanan bertiga dengan dua kuda. Jadi Aditya Warman ada punya tunggangan kuda warna putih. Itu lain kuda si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani. Kuda samburani. Iya. Oh iya. Berarti pendapik info-info dari batik pagu ku pabayo. Jadi baannya ketika pagi itu nada sudah tadi kan cucunya pagi itu bereaksi racunnya itu. Ya. Racun memang hitam tadi kita model kembang bungkuk tuh. Nah, sampai di daerah Tanjung Alam. Iya. Dia tidak sanggup melakukan perjalanan itu. Kalau nak nyepacian dek pendeta itu mah jatuhnya dari kuda tu. Jadi kuda tu kan berdua tu, inyo cik sama pendeta tu di belakang dan pendeta dan seorang lain pakai cik kuda, main cik kuda. Itu. Pendeta ko tujuannya kan untuk menjaga was-wasnya dia di Warman ko luku kan. Makanya yang di cik kuda sempurna itu memang gadang gagah waktu taguk kuda tu. Capik lah dia. Tapi di Tanjung Alam memang tak tahu lah. Nyusuruan lah Aditya Warman ko ke bantu semacam lumbung padi, tampi orang menyimpan padi kayak rangkiang padi. Rangkiang padi ya. Di sinanlah nyo meninggalnya tu racun tadi tu membuat kulitnya ko membusuk tahu tu tangga-tangga. Malapi-lapi membusuk. Sehingga pendeta yang selamat tadi tu, yang seorang lain tu nyo takut racun ko menjala karena kawannya pun pendeta yang main dengan Aditya Warman karena itu loh. Oh, pindah ya. Iya, menjala racun kayaknya adiknya bersentuhan sama Aditya Warman kan akan racun loh. Nyo bakal lah tadi tu. Padi itu. Dah tu yang hanya bawa pulang cuma abunya selenya. Abu itu sudah abu kan hanya bawa ke istana lah. Ke istana. Di istana tu waktu tu ketika Aditya Warman ko pai itu tu yang menjadi penanggung jawab di istana tu ndak orang lain doh adalah kakak dari istrinya. Oh, kakak dari istrinya. Asia tu kalau menurut info dari Pagu kau. Kalau menyabui itu tu Parpati. Oh, Parpati. Itu yang bertanggung jawab di istana. Luar biasa aku di sana. Jadi emang yo Datuk Parpati dan sabatang gue bahan menurut naskah mau apa kan. Kau udah harus di museum kan bisa ada harus kalau Jepang apa bisa aku harus sudah di museum kan jawet kan udah isu aku. Kau di sana ikum penjabaran mengenai Aditya Warman kalau menurut info beliau dan sepengetahuan beliau dan info koko bukan pulau dari beliau itu mengkasutnya tu nan mandatangan itu nan bakleso de Ate Pagu ko. Jadi kebetulan dalam cerita Aditya Warman ko menurut pandangan beliau Aditya Warman ko emang aduh di Minangkabau dan di beliau ko adalah rajo nan gagah dan perkasa kan itu tiba enak. Jadi
nan kita telaah, nan kita sisi barangko hampir sama kan itu Iya, dana. Kebetulan hampir sama. Dan beliau ko ya kita cito tadi ko harus kita museumkan besok. Ndak bisa kita lapih-lapih dari beliau nampaknya kodoh. harus kita dake-dakei kono sana. Jadi kalau ada janggalnya, salahnya atau kebenarnya mengenai hal yang iko datangnya nan bana tu datang dari pada Allah, ya. Nan salah tu datang daripada manusia, ya. Kita orangnya. Kita ya. Yo, karena awak nan duduk aku mau sifat khilaf nak. Yo, kepada dun sana tolonglah simak pilah-pilah bana dulu. Jangan lupa beko takan gantoe nak dah. Nan lonceng itu tekan gantoe. Tunggu dulu. Awak ingin menyampaikan pula menambahkan setengah Majel. Nya info tunggu di sana. Info dari pagu ko mang tak itu tu nak sekali turun do. Nya ada kan ada landasnya gitu lo dah. Kalau dalam dia pencarian kawak tu, Aditya Orman Konyo masuk pemerintahnya antara 2 balik sampai 5 balik tahunnya. Oh, ndak lo lama deh. Anyu meninggal, itu tuh sampai anaknya siap untuk jadi raja. Itu tuh dilanjutkan dek perpatian tadi. Tapi masih ada nama Aditya Orman tuh. Anak eko laki-laki bersih. Anak 2. Laki-laki cie, produksi cie. Nah laki-laki ketika kejadian tuh dilarikan ke arah Sumatera bagian bawah ke Sumatera ke bagian selatan. Kayaknya ada saudara lainnya di situ, diamankannya di situ. Yang produksi kok nak salah ke daerah anu kok dibawanya Sungai Tarap gini tuh. Berarti kalau nama nuri info dari Kaleso Reti Pagu, anak beliau ku 2 je ya, sepasang je ya. Woi. Iku udah kok di mau udah mentranslate udah membaca itu kan itulah hati boy dari kepala daerah. Bisa lo tahu lo 2 lo kan anak malam bahasa tambo Ayo di sana panjang lebarnya lah lainnya paparkan di udah tadi kau kandak menalaah cubu-cubu lah pandang-pandangi danga-danga lo kalalu tu nama Kaleso Reti Pagu. Nak dana. Aku lek pandai lo menangah kan itu. Tapi kalau nak pandai menangah simaklah kami di siko. Yolah dun sana. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudo. Jadi Aditya Orman ku ada punya tunggangan kudo warna putih. Itu lain semacam samburani. Kudo samburani. Iya. Batik pandapik pang info-info dari batik Pagu ku pabayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam sesi kita bala bakabalamu. Kita kini sarang barado di rumah Dacia. Kita mau ulik balik mengenai nan mangician nan date Pagu. Yang watang tu ya. Nan date Pagu. Dan bahasa apa tadi dalam agamonyo ruhaniah kan itu tibu kalau bahasa kininya mitologi. Mitologi. Jadi dalam berapa hari ko ala banyak pulau nan Kaleso Reti Pagu ko na menyampe info. Itu sana nan harus kita pilah-pilah nan kita sisik-sisik untuk kok basuo di tarikhnya beko. Bada. Jadi kita bahas kini ko mengenai raju alam di Minangkabau nan paling masyhur, nan paling tanamu kecil orang kini ada anak. Yang disabut kalau di Minang nyesabutnya Dewang Palakamo Rajo Indo Dewano. Tapi kalau orang Indonesia atau Nusantara lebih mengenalnya Aditya Warman.
Kan baik itu. Kok serius ba? Ah, nyo kan itu nama keleso ada pagu tadi nak. Yelah. Nyo nama keleso ada pagu itu gini. Agak balik topik tu mah. Nyo harus kita sampein gini kan. Yelah. Jadi bana tak bananyo, marilah kita simak penjabaran beliau ko. Lah. Lah. Nak bertanya ke lu dah? Enggak, baca itu ya. Awak ingin mengungkit masalah menjalang kematian Aditya Warman. Peristiwa yang terjadi dan penyebab kematiannya. Sebelum kematiannya ya, dah ya. Iya, jadi hari-hari menjelang kematiannya. Aditya Warman ko kalau menurut nambah keleso te pagu ko mang rajo ko di Minangkabau tu bang. Rajo memang iyo, Rajo Gadang. Rajo Gadang di Minangkabau. Iya. Minangkabau kah waktu itu tuh Mas atau alah Minangkabau nya sabui di dalam apa tu? Kalau dalam informasi no dapet dan kita tahu kawak kan namanya alun Pagaruyung lai. Alun apa nama ko? Alun mana mau ko? Pokoknya istana tu nyagi namu Sarwaso. Itu nanti tahu. Sarwaso. Ya. Oh, Surapaca. Kan itu kecil bahasa orang apa kan itu. Itu nyagi namu. Atau Aditya Warman tu yang menjelang kematian itu sebetulnya dia melakukan kunjungan ke tempat sepupunya atau raja bawahannya sekaligus di daerah Pasaman. Oh, Pasaman. Kayak jadi nyo pai sebelum meninggal tu nyo pernah nyo mampu ke Pasaman. Sebelumnya meninggal tu nyo pai dulu ke Pasaman. Kalau tak salah ada info namu tampil di Pasaman tu kalau tak salah Parik Batu namanya. Oh, Parik Batu. Iyo, kok di dalam apa naskah pun ada sabuian bagai nak dana. Kerajaan Pasaman Parik Batu. Yo. Nama baca itu leh. Nama sepupu yang nyuturik ko namanya Bija Yendra. Bija Yendra. Dia tu bunyinya tu seperti itu Bija Yendra. Ia tu anak dari paman Aditya Warman ko sendiri. Pamannya ko siapa namanya apa dah? Akarendra. Akarendra punya anak Bijayendra, tapi pas Akarendra meninggal, Bijayendra ko masih bisa dikatakan masih ketek baru tu. Masih ketek. Karena beda umur antara Aditya Warman sama Inyo tu cukup lumayan lah, agak jauh lah. Nah, Inyo Aditya Warman ko lah menggantikan posisi Akarendra tadi. Oh, di apa ko ya? Pindahkanlah kekuasaannya tu dari daerah Damasraya tu masuk ke daerah Sarwaso kah. Itu Aditya Warman punya kerja. Jadi kalau menurut para penyampai nambah keleso dati pagu ko mang tak itu ya. Ya model itulah cerita. Iya. Jadi itu itulah nama nari. Ya nak kalau di kecean apa dah kan. Awak kan ndak lo pakar-pakar sejarah kan itu gitu enak. Nan kita dapet ko itu baso-baso nama ngiri ati pagu tak ko nah. Iya. Jadi hal nan udah sampean ko nak. Emang itu itulah kayak awak cerita patang kan. Aduk kesamaan itu cari toko baik itu mengenai naskah di Pasaman tu memang ada kerajaan Parik Batu dah. Iya. Bekonyo ada tu 3 tu kerajaan Sontang bagai nan ada Pasaman tu kan. Jadi daerah-daerah itu tu kalau menurut versi bab Tambo Bungkanam Piawai bagai menyatukan kan. Nan mama di Aditya Warman ko kan emang iyo di nagari Sarwaso. Sampai orang Manyaruaso kan itu kalau mengenai naskah kan itu jadi ditampek sinan itulah mamaknya ko dulu sebelum mandenyo pindah ke dari Damasraya ke Suraso ko kan itu kalau menurut naskah kan itu tapi nama menurut bakalesuh dati pagu tako nak hampir ada samonya kebetulan mungkin tu. Jadi Aditya Warman ko sebelumnya apa
pai ke Pasaman ko, di Pasaman ko matinya atau ba ako dah? Ndak di Pasaman matinya doh. Awak mulai lek deh. Awak sambung cerita tadi. Sebetulnya adik Armanku inyo tuh agamanya secara harfiah lah, secara baca, secara pengakuan. Itu nyo lah agama Islam. Cuma dalam prakteknya inyo lebih banyak mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha. Makanya inyo taruh ada dua orang pengawal untuk berpakaian pendeta tantra itu mah. Itu yang pengasuhnya dari ketik, itu pengawalnya dari ketik. Hanya lebih banyak bertanya, banyak silang apa pendapat ke pendeta dan dua kok, walaupun secara harfiahnya Muslim Adik Turman kok secara harfiahnya Muslim. Muslim, Islam. Oh, Islam Tapi dia tidak mempraktikkan hukum Islam secara total itu. Oh, baik itu. Berarti sesuai nak rajo pandito de agama kan ada yang sampai di dalam naskah kan. Oh iya. Berarti emang orang agamanya tiba itu Makanya ketika nyo akan melakukan perjalanan tu, kan nyo larang deh dua orang pendeta kau ndak usah pergi ke daerah Pasaman tu. Karena kayaknya akan ada terjadi musibah beko kecil. Dan musibah tu nyo kiaskan seperti kuah. Seluruh alam ko sedalah cahaya matahari ko terlampuk sama warna hitam seluruhnya. Itu nyo kiaskan nyo ke Adi Arman ko. Sabalun? Sabalunnya kapai. Oh, jadi nusana Adi Arman ko sabalun mati ya kau nak? Ya, sebelum kapai. Sebelum kapai karamatullah ya cik orang. Pasaman lah. Pasaman sebelumnya japui di ini kan itu dia kan. Sebelumnya hilang. Jadi beliau ko pai ke Pasaman dulu. Iya. Pai ke Pasaman dulu sebelum pai ke Pasaman. Peristiwa itu beko di dalam peristiwa itu beko mati. Oh, di sini tu mati Weh, ikulah mulai terbuka aku biasa kan. Kilo-kilo kita mencari dari data kan masih banyak jo kan nan bak kilo-kilo tapi nan bakal leso te pagu ko beda lo penyampaian agak parah lu gitu kan. Iko ko yo gak gawat seketek ko dah. Atu baca ceritanya bako di sini dibunuh di Tewar. Berarti ndak dikubur rajo atau kubur deh. Ndak. Adi Arman sendiri ndak punya kuburan dah. Oh, ndak punya kuburan itu. Jadi kan nyala pergi ke Pasaman tu walaupun nyo tagan dek pendeta kan. Pendeta ko lah nyebawa nyo pergi ke Pasaman. Nyo kan dia angkuhnya kok angkuhnya tu mah. Nya sabe ada raju di sekitaran 3 gunung Marapi tagak kecil. Ndak alam pun ndak tahu menaganin pai itu sih. Itulah kecilnya kan. Makanya pai jo. Memang dalam perjalanannya pai sampai di Parik Batu tu sebut sama Bijayendra ko. Nah, waktunya pai itu sebenarnya kan ada seorang tua awaknya kita mau tua kok namanya agak lucu namanya Tua Balango namanya. Oh, itu Balango. Tua Balango ko sekaligus sebagai penunjuk jalan nih tuh supaya jangan banyak sasik mana jalan ke Pasaman itu masalah waktu zaman itu tuh orang ko pai pakai pedati. Oh, pawang rimbo lah tiba pawang jalan gitu. Hanya asli orang Pasaman tuh. Ini bekas prajurit dari Akar Hendra dulu tuh. Tapi dia menyatakan setia ke Adi Arman lah. Berarti masih prajurit dia mama gitu ya. Nah, sampainya di situ nyambut dek Bijayendra, ya biasalah kalau nemu rajo gadang, pai kan sampai rajo ketik itu kan disambut. Ya dia semacam pas pulang dia berupa oleh-oleh kayak hasil bumi sama kain-kain, nampak ada kain-kain hasil bumi, kain-kain itu adalah beberapa perhiasan lah. Oh, nang dia gihe ya. Iya. Nah, abi ya cik Adi Arman ko angkuhnya tuh sombong tuh mah ini pai ini tak perlu membawa pasukan banyak. Oh, cuma pasukan inti nanya. Membawa pasukan khusus memang daki semuanya bana. Jadi ini sangat yakin sama pasukan khususnya kok. Nah, rupanya antara Bijayendra sama Tua Balango ko lah siasat. Oh. Ketika Tua Balango ko ada di rumah di Parik Batu sebut tadi itu mah malam-malamnya tamunya dari Bijayendra. Bijayendra ko meninggal pasan model kuah. Kapatang malam purnama sih. Mambang hitam lah keluar sih ke Tua Balango kan.
Sudah tu nyo tinggalkan karih cie. Dah tu nyo tinggalkanlah yang sabit mambang hitam tu nyata dalam balango ketek. Ketika dibuka balango tu mau dia ada kumbang bakal kilau mau dia kau bungkuk lah ya. Itu namanya sabit mambang hitam tu Oh, itu nama mambang hitam. Mungkin kilau hitam bentuk kalau kalian cahayu tu memang yang ngiang tu sudah tu nyo pai lah nyo tinggalnya. Tu balango ko seolah-olah mengarati pesan Bijayendra ko mah. Anyo ramunya lah antara karih tadi sama mambang hitam tadi tu. Nah lah, lanjut cerita. Iya. Tu berjalannya pulang. Sampailah nyo dekat daerah yang dulu di situ ada biaro tu. Makanya namanya mungkin biaro tu. Oh, di dekat mana tu dah? Apa namanya? Daerah Bukit kau juga. Daerah Bukit ya. Nama daerah aku biaro tu. Pokoknya dalam informasi itu dalam daerah aku biaro memang ada biaro di situ cik dulu. Padiangan ni tak ada nak daerah arah ke Bukit ya. Ya, ada Bukit. Nah, pasnya istirahat malam di biaro tu, dia kan namanya kayak kecantikan mak, dia masih membawa ajaran agama lama mak. Tentunya singgah dekat biaro tu singgah. Iya. Nah. Di situ lah nyo kan sergap dek pasukan nak dikenal tu. Nah, di sergap pasukan dikenal tapi Aditya Warman ko yakin sama pasukan intinya ko mah. Nyo nak gentar tu. Tetapnya berdiri tu balango ko tagak di sampingnya. Oh. Sama dua pendeta tadi tu tagak di sampingnya. Tiba-tiba dirusuk aja ko terasu ada menusuk dari Warman ko. Rupanya ya Mama dia tu. Rupanya kari itulah tertancap di bagian rusuk ke sebelah siko pak. Tua balango ko menancap kan. Oh, tua balango ko menancap kan Lalu tua balango ko di Tiarman tu nya refleks nyo kelatian lah silawak bahasa Minang nya kelatian mah. Langsung tak pelantiang mati. Mati itu dengan kondisi hangi separuh badannya. Oh, siapa tu ya? Ya, tua balango ko. Nyo kelatian di Tiarman tadi itu. Hangi separuh kondisi. Mati tua balango tu. Pendeta tadi bertanya setelah kan ini nak ba'a Tuan Rajo selama itu mah nak ba'a do kasi kan. Tapi heran kok bisa tembus ke restu ke Tuan Rajo. Biasanya Tuan Rajo kan tak bisa tembus di itu do sih. Iya. Nah disitulah kuncinya pada hati si Aditya Warman ko Bijayendra punya ke Rajo sih. Ada darah Bijayendra dalam karisku sehingga bisa menembus karena yang bisa jatuh yang bisa menembusnya tu senjata yang ada darah sadarah semuanya tu. Oh, patalian darah ya. Jadi kari itu dibuat dengan bagian dari darah Bijayendra. Karena Bijayendra semuanya kan ada pertalian darah. Tahunya masa itu Bijayendra punya kerajo. Berarti kalau Aditya Warman ko kalau zaman-zaman saya isu tu kan rajo saktinya tiba itu ndak taluk balelo tiba itu. Tak tambus jatuh deh dah. Ayo. Jatuh pis jatuh yang mana dah. Iyo, kok tiba di kanyang di toko badangkan. Malam tu nih. Kok tiba di mato di paek banggeliang kan itu. Berarti berarti bahasa tradisi ku mengaduh ya daya. Menganyatu orangnya itu ya. Jadi di sana itu Aditya Warman ko nan menurut sebagian orang beliau ko kan bakubu di kubu rajo. Kan ada. Berarti ndak beliau ko nak bakubu deh daya. Ndak. Jadi ketika nyo siap nyo antak do karih tadi itu, jadi menyaki deh. Ketika tabik matahari, ketika subuh tiba, baru luku tadi kau menyaki dia. Oh, berarti pas pertama nyo antak tu ndak berpengaruh no. Mama dia sengene sedek nyo ya. Nah, jadi nyo lanjutkan perjalanan sama dua pendeta tadi. Kau sementara pasukannya yang tadi manahan orang yang menyergap tu. Hanya lanjutkanlah perjalanan bertiga dengan dua tunggangan dua kuda. Jadi Aditya Warman ko ada punya tunggangan kuda warna putih. Oh, itu lain kuda si Gumarang itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani nama tu. Kuda samburani. Iya. Oh, iya. Berarti pendapik info-info dari Batik Pagu ku pabayo. Jadi baaknya ketika pagi itu nada sudah tadi kan cucunya pagi itu bereaksi racun itu. Ya. Racun mambang hitam tadi macam model kembang bungkuk tu Nah, sampai di daerah Tanjung Alam. Dia tak sanggup melakukan perjalanan itu.
Kalau nak nyepacian dek pendeta tu mah jatuhnya dari kudo tu. Jadi kudo tu kan berdua tu, inyo cik sama pendeta tu di belakang, dan pendeta dan seorang lain pakai cik kudo, main cik kudo. Begitu. Pendeta ko tujuannya kan untuk menjaga was-was ini, dia di Tiorman ko luko kan. Makanya yang di cik kudo sempurna itu memang gadang gagah waktu taguk kudo tu. Capik lah dia. Ya. Tapi di Tanjung Alam memang tak tahu lah. Nyusuruan lah Aditya Ormanko ke bantu semacam lumbung padi, tampik orang menyimpan padi kayak rangkiang padi. Rangkiang padi ya. Di sini lah nyo meninggalnya tu racun tadi tu membuat kulitnya ko membusuk tahu tu tangga-tangga. Malapi membusuk. Iya. Sehingga iya. Pendeta yang selamat tadi tu, yang seorang lain tu, nyo takut racun ko menjala karena kawannya pun pendeta yang main yang di tuan mama karena itu loh. Oh, pindah ya. Iya, menjala racun kayaknya adiknya bersentuhan sama di tiar mano kan akan racun lo. Nyo bakal lah anu tadi tu. Lumbung padi itu. Dah tu yang bawa pulang cuma abunya selenya. Oh, abu itu sudah abu abu nanya bawa ke istana lah. Ke istana. Di istana tu waktu tu ketika Aditya Warman Kopai itu tu yang menjadi penanggung jawab di istana tu, tidak orang lain tu, adalah kakak dari istrinya. Oh, kakak dari istrinya. Asia tu kalau menurut info dari Pagu kau. Kalau menyabui itu tu Parpati lah. Oh, Parpati. Itu yang bertanggung jawab di istana. Luar biasa aku di sana. Jadi emang ia udah Parpati dan sabatang gue, menurut naskah mau apa kan. Kau udah harus di museum kan bisa ada harus kalau Jepang apa bisa aku harus sudah di museum kan jawet kan udah isu aku. Kau di sana ikum penjabaran mengenai Aditya Warman. Kalau menurut info beliau dan sepengetahuan beliau dan info koko bukan pulau dari beliau itu mengkasutnya tu nan mandatangan itu nan bakleso de ate pagu koko. Jadi kebetulan dalam cerita Aditya Warman ko menurut pandangan beliau Aditya Warman ko emang aduh di Minangkabau dan di beliau ko adalah rajo nan gagah dan perkasa kan itu tiba enak. Jadi nan kita telaah nan kita sisi barang ko hampir sama kan itu ya dana kebetulan hampir sama dan beliau ko ya kita cerita tadi ko harus kita museumkan besok. Ndak bisa kita lapih-lapih dari beliau nampaknya kodoh. Harus kita dakek-dakei kono sana. Jadi kalau ada janggalnya, salahnya atau kebenarnya mengenai hal yang iko datangnya nan bana tu datang dari pada Allah ya. Nan salah tu datang dari pada manusia ya. Kita nya. Kita ya. Yo karena awak nan duduk aku mau sifat khilaf nak. Yo kepada dun sana tolonglah simak pilah-pilah bana dulu. Jangan lupa beko takan gantoe nak dah. Nan lonceng itu tekan gantoe. Tunggu dulu. Awak ingin menyampaikan perlu menambahkan setengah majen. Nya info tunggu di sana. Info dari Pagu ko mang tak itu tu nak sekali turun do. Nya ada kan ada landasnya gitu lo dah. Kalau dalam dia pencarian kawat tu. Aditya Warman Konyo masuk pemerintahnya antara 2 balai sampai 5 balai tahunnya. Oh, ndak lo lama deh. Anyu meninggal. Itu tu sampai anaknya siap untuk jadi rajo. Itu tu dilanjutkan dek Parpati tadi. Tapi masih ada nama Aditya Warman tu. Anak eko laki-laki bersih. Anak dua. Laki-laki cie, produksi cie. Nah laki-laki ketika kejadian tu dilarikan ke arah Sumatera bagian bawah ke Sumatera ke bagian selatan. Kayaknya ada saudara lahnya di situ, diamankannya di situ. Yang produksi kok nak salah ke daerah anu kok dibawanya Sungai Tarap gini tu Berarti kalau nama nuri info dari Kaleso Reti Pagu, anak beliau ku dua je ya, sepasang je ya. Woi. Iku udah kok di mau dah mentranslate kok dah membaca itu kan itulah hati boy kok. Dari kepala daerah. Bisa lo Tahu lo dua lo kan anak malam bahasa tambo Ayo di sana panjang lebarnya lah lainnya paparkan di udah tadi. Kau kandak menalaah cubu-cubu lah pandang-pandangi danga-danga lu kalalu tu nama Kaleso Reti Pagu.
Nak dah nak. Iya, iya. Aku lek pandai lo menangah kan itu. Tapi kalau nak pandai menangah simaklah kami di siko. Yolah dun sana. Akhiru kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudo. Jadi Aditya Hermanku ada punya tunggangan kudo warna putih. Oh, itu lain kudo si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani. Kudo samburani. Iya. Oh, iya. Batik pandapik pang info-info dari batik Pagu ku pabayo. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam sesi kita bala bakabalamu. Kita kini sarang barado di rumah Dacia. Kita mau ulik balik mengenai nan mangician nan date Pagu. Yang watang dia. Nan date Pagu. Dan bahasa apa tadi dalam agamonyo ruah-ruahaniah kan itu tiba nah. Ya, kalau bahasa kininya mitologi. Mitologi. Jadi dalam berapa hari ko ala banyak pulau nan makalesuh dari Pagu ko na menyampe nimpo. Itu sana nan harus kita pilah-pilah nan kita sisik-sisik untung kok basuo di tarikhnya beko. Badah. Jadi kita bahas kini ko mengenai raju alam di Minangkabau nan paling masyhur. Nan paling tanamu kecil orang kini ada anak. Yang disabut kalau di Minang nyebutnya Dewang Palakamo Rajo Indo Dewano. Tapi kalau orang Indonesia atau Nusantara lebih mengenalnya Aditya Warman. Kan baik itu. Kok serius gua? Ini kan itu nama kelesor ada Pagu tadi nak. Yelah. Ini nama kelesor ada Pagu itu gini. Agak balik topik tu mah. Ini harus kita sampein gini kan. Yelah. Jadi bana tak bananya, marilah kita simak penjabaran beliau kok. Lah. Dah. Dapat tanya ke lu dah? Enggak, baca itu ya. Awak ingin mengungkit masalah menjalang kematian Aditya Warman. Peristiwa yang terjadi dan penyebab kematiannya. Sebelum kematiannya ya, dah ya. Iya, jadi hari-hari menjelang kematiannya. Aditya Warman kok kalau menurut nambah keleso te Pagu kok mang rajo kok di Minangkabau tu bang. Rajo memang iyo, Rajo Gadang. Rajo Gadang di Minangkabau. Ya. Minangkabau kah waktu itu tuh mas atau alah Minangkabau nya sabui di dalam apa tu? Kalau dalam informasi no dapet dan kita tahu dari kita tahu kawak kan namanya alun Pagaruyung lai. Alun apa nama kau? Alun mana mau kau? Pokoknya istana tu nyagi namu Sarwaso. Itu nanti tahu. Sarwaso. Ya. Oh, Surapaca. Kan itu kecil bahasa orang apa kan itu. Itu nyagi namu. Itu Aditya Warman tu nyawa menjelang kematian itu sebetulnya nyawa melakukan kunjungan ke tempat sepupunya atau raja bawahannya sekaligus di daerah Pasaman. Oh, Pasaman. Kayak jadi nyo pai sebelum meninggal tu nyo pernah nyo mampu ke Pasaman. Sebelumnya meninggal tu nyo pai dulu ke Pasaman. Kalau tak salah ada info namu tampil di Pasaman tu kalau tak salah Parik Batu namanya. Oh, Parik Batu. Iyo, kok di dalam pun naskah pun ada sabuian bagian ada nak kerajaan Pasaman Parik Batu. Iyo.
baca itu leh. Nama sepupu yang nyeturi ko namanya Bija Yendra. Bija Yendra. Dia itu bunyinya tetap seperti itu Bija Yendra. Ia tu anak dari paman Aditya Warman ko sendiri. Pamannya ko siapa namanya apa dah? Akarendra. Akarendra punya anak Bijayendra, tapi pas Akarendra meninggal, Bijayendra ko masih bisa dikecil, masih ketek baru tuh, masih ketek. Karena beda umur antara Aditya Warman sama Inyo tuh cukup lumayan lah, agak jauh lah. Nah, Inyo Aditya Warman ko lah menggantikan posisi Akarendra tadi. Oh, di apa ko ya? Nya pindahkanlah kekuasaannya tuh dari daerah Damasraya tuh masuk ke daerah Sarwaso. Itu Aditya Warman punya kerja. Jadi kalau menurut para penyampai nambah keleso dati pagu ko mang tak itu ya. Ya model itulah cerita. Iya. Jadi yang namanya itulah nama nari. Ya nak kalau di kecean apa udah kan. Awak kan ndak lo pakar-pakar sejarah kan itu ya. Gitu enak. Nan kita dapet ko itu baso-baso nama ngiri ati pagu tak ko nah. Iya. Nah, jadi hal nan udah sampean ko nak. Emang anama itulah kayak cewek Cito Patang kan. Aduk kesamaannya itu Iya. Cari toko baik itu mengenai naskah di persamaan tu memang yo ada kerajaan Parik Batura. Iya. Bekonyo ada tu tiga tu kerajaan Sontang bagai nan ada daerah persamaan tu kan. Jadi daerah-daerah itu tu kalau menurut versi bab Tambo Bungkanam Piawai bagai menyatukan kan. Nan mama di Aditya Warman ko kan emang yo di nagari Sarwaso. Sampai orang Manyaruaso kan itu kalau mengenai naskah kan itu jadi di Tampe Sinan itulah mamaknya ko dulu sebelum mandenyo pindah ke dari Damasraya ke Suraso ko kan itu kalau menurut naskah kan itu tapi nama menurut Bakalesuh dati pagu tako nak hampir ada semuanya ya kebetulan mungkin tuh. Jadi Aditya Warman ko sebelumnya apa pai ke pasaman ko di pasaman ko matinya atau apa dah? Ndak di pasaman matinya doh. Awak mulai lek deh. Awak sambung cerita tadi. Sebetulnya Aditya Warman ko inyo tuh agamanya secara harfiah lah, secara baca secara pengakuan. Itunya lah agama Islam. Cuma dalam prakteknya ini lebih banyak mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha. Makanya ini taruh ada dua orang pengawal untuk berpakaian pendeta tantra itu mah. Itu yang pengasuhnya dari ketik, itu pengawalnya dari ketik. Hanya lebih banyak bertanya, banyak silang apa pendapat ke pendeta dan dua kok, walaupun secara harfiahnya Muslim Aditya Warman ko secara harfiahnya Muslim. Islam. Oh, Islam Tapi dia tidak mempraktikkan hukum Islam secara total itu. Oh, baik itu. Berarti sesuai nak rajo pandito di agama kan ada yang sampai dalam naskah kan. Oh iya. Berarti emang orang agamanya tiba itu Makanya ketika nyo akan melakukan perjalanan tu kan nyo larang deh dua orang pendeta kau ndak usah pergi ke daerah Pasaman tu. Karena kayaknya akan ada terjadi musibah beko kecil. Dan musibah tu nyo kiaskan seperti kuah. Seluruh alam ko selala cahaya matahari ko talampuk sama warna hitam seluruhnya. Itu nyo kiaskannya ke Aditya Warman ko. Sabalun? Sabalunnya kapai. Oh, jadi nu sana Aditya Warman ko sebelum mati ya kau nak? Ya sebelum kapai. Sebelum kapai karamatullah ya cik orang. Apa saman lah anak sama dah. Sebelumnya japui dini kan itu dia kan. Sebelumnya hilang. Jadi beliau ko pai ke Pasaman dulu. Iya. Pai ke Pasaman dulu sebelum pai ke Pasaman. Peristiwa itu beko di dalam peristiwa itu beko mati. Oh, di sini nantunya mati Weh, ikutlah mulai terbuka aku biasa kan. Kilo-kilo kita mencari dari data kan masih banyak jo kan nan bak kilo-kilo tapi nan bak leso te pagu ko beda lo penyampaian agak parah lu gitu kan. Iko ko yo gak gawat segitu ko dah.
Itu baca ceritanya bako di sini dibunuhnya di Tiawan. Iya. Berarti ndak dikubur aja atau kubur ya? Ndak. Ndak sini mati. Adi Tiarman sendiri ndak punya kuburan dah. Oh, ndak punya kuburan itu. Jadi kan nyalapai ke Pasaman tuh walaupun tagan di pendeta kan. Pendeta aku lah nyebaunya yo ke Pasaman. Nya kan di angkuhnya kok angkuhnya tuh mah. Ya saben ada raju di sekitaran 3 Gunung Marapi Tagak kecil. Ndak alam pun ndak tahu menaganin pai itu sih. Itulah kecilnya kan. Makanya pai jo. Memang dalam perjalanannya pai sampai di Parik Batu tuh sebut sama Bijayendra aku. Nah, waktunya pai itu sebenarnya kan ada seorang tua awaknya kita mau tua kok namanya agak lucu namanya. Namanya Tua Balango namanya. Oh, itu Balango. Tua Balango ku sekaligus sebagai penunjuk jalan nih tuh supaya jangan banyak sasik mana jalan ke Pasaman itu masalah waktu zaman itu tuh orang pakai pedati. Oh, pawang rimbo lah tiba pawang jalan gitu. Hanya asli orang Pasaman tuh. Ini bekas prajurit dari Akar Hendra dulu tuh. Tapi dia menyatakan setia ke Aditya Orman lah. Berarti masih prajurit dia mama gitu ya. Nah, sampainya di situ nyambut Dek Bijayendra, ya biasalah kalau nemu Rajo Gadang. Pai kan sampai Raja Ketik itu kan disambui. Ya dia semacam pas pulang dia berupa oleh-oleh kayak hasil bumi sama kain-kain, nampak ada kain-kain hasil bumi, kain-kain itu adalah beberapa perhiasan lah. Oh, nang dia gihe ya. Iya. Nah. Abi ya cik Aditya Orman ko angkuhnya tuh sombong tuh mah. Ini pai. Ini tak perlu membawa pasukan banyak dah. Oh, cuma pasukan inti nanya. Nyobok pasukan khusus memang daki semuanya bana. Jadi nyo sangat yakin sama pasukan khususnya kok. Nah, rupanya antara Bijayendra sama Tua Balango ko lah siasat. Oh. Ketika Tua Balango ko ada di rumah di Parik Batu sebut tadi itu mah malam-malam nyo tamunya dari Bijayendra. Bijayendra ko meninggal pasan model kuah. Kapatang malam purnama sih. Mambang hitam lah keluar sih ke Tua Balango kan. Sudah tuh nyetinggakan karih sih. Datu nyetinggakan lah yang sabit mambang hitam tuh nyata dalam Balango ketek. Ketika dibuka Balango tuh mau dia ada kumbang bakal kilau mau dia mau bungkuk lah ya. Itu nanya sabit mambang hitam tuh Oh, itu nama mambang hitam. Bakal kilau hitam bentuk kalau kalian cahayu tuh memang yang tuh. Sudah tuh ini pai lah tinggalnya. Tua Balango ko seolah-olah mengarati pesan Bijayendra ko mah. Anyo ramunya lah antara kari tadi sama mambang hitam tadi tuh. Nah lah, lanjut cerita. Iya. Tuh bajalannya pulang sampai lanyo daki daerah yang dulu di situ ada biaro tuh, makanya namanya mungkin biaro tuh. Oh, di daki mana tuh dah? Apa namanya? Daerah Buki kau juga. Daerah Buki ya, nama daerahku biaro tuh. Pokoknya dalam informasi itu dalam daerahku biaro memang ada biaro di situ sih dulu. Padiangan ini ada nak daerah arah Kabuki ya. Ya ada Buki. Nah, pas istirahat malam di biaro tuh, ini kan namanya kayak kecantikan mah, ini masih membawa ajaran agama lama mah. Tentunya singgah dekat biaro tuh singgah. Iya. Nah. Di situ lah kan sergap dek pasukan nak dikenal tuh. Nah, di sergap pasukan dikenal tapi Aditya Orman ko yakin sama pasukan intinya kok mah. Ini nak gentar tuh. Tetapnya berdiri nah Tua Balango ko tagak di sampingnya. Oh. Sama 2 pendeta tadi tu tagak di sampingnya. Tiba-tiba dirusuk aja ko terasu ada menusuk dari Orman ko. Rupanya ya Mama dia dah. Rupanya kari itulah tertancap di bagian rusuk ke sebelah siko pak. Tua Balango ko menancap kan. Oh, Tua Balango ko menancap kan. Lalu Tua Balango ko di Aditya Orman tu nya refleks nyo kelatian lah silawak bahasa Minang nya kelatian mah. Langsung tak pelantiang mati itu dengan kondisi hangi separuh badannya. Oh, siapa tu ya? Ya, Tua Balango nyo kelatian Aditya Orman tadi itu. Hangi separuh kondisi. Mati Tua Balango tu. Pendeta tadi bertanya
setelah anu kan, ini ndak ba Tuan Rajo tu selama itu mah. Ndak ba do kasih kan. Tapi heran ba kok bisa tembus ke restu ke Tuan Rajo. Biasanya Tuan Rajo kan ndak bisa tembus di itu do sih. Iya. Nah disitulah kuncinya pada taati si Aditya Armango. Ko Bijayendra punya kerajo sih. Ada darah Bijayendra dalam karisku sehingga bisa menembus karena yang bisa jatuh yang bisa menembusnya itu senjata yang ada darah sadarah semuanya tuh. Oh, patalian darah ya. Jadi kali itu dibuat dengan bagian dari darah Bijayendra karena Bijayendra semuanya kan ada pertalian darah. Tahunya masa itu Bijayendra punya kerajo. Berarti kalau Aditya Warmanko kalau zaman-zaman saya isu itu kan Rajo Sakti nya tiba itu yang ndak taluk balelu tiba itu. Tak tambus jatuh deh dah. Iya. Jatuh pis jatuh yang mana dah. Iya, kok tiba di kan yang di toko badangkan. Amalan tu nih. Kok tiba di mato di paek banggeliang kan itu. Berarti berarti bahasa tradisi ku mengaduh ya daya. Menganyatu orangnya itu ya. Jadi di sana itu Aditya Warman ko. Nan menurut sebagian orang beliau ko kan bakubu di kubu Rajo. Kan ada. Berarti ndak beliau ko ndak bakubu ada ya daya. Ndak. Jadi ketika nyo siap nyuantak dokari tadi itu, jadi menyaki deh. Ketika tabik matahari, ketika subuh tiba, baru luku tadi kau menyaki dia. Oh, berarti pas pertama nyuantak tu ndak berpengaruh no. Mama dia sengene sedeknya ya. Nah, jadi nyelanjutkan perjalanan sama dua pendeta tadi. Kau sementara pasukannya yang tadi manahan orang yang menyergap tu. Nyelanjutkanlah perjalanan bertiga dengan dua tunggangan dua kuda. Jadi Aditya Armanko ada punya tunggangan kuda warna putih. Itu lah nak kuda si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani. Kuda samburani. Iya. Iya. Berarti pendapik info dari batik pagu ku pabayo. Jadi baannya ketika pagi itu nada sudah tadi kan cucunya pagi itu bereaksi racunnya itu. Ya. Racun memang hitam tadi yang kita model kembang bungkuk tu Nah, sampai di daerah Tanjung Alam. Iya. Dia tak sanggup melakukan perjalanan itu. Kalau nak nyepacian dek pendeta tu mah jatuhnya dari kuda tu. Jadi kuda tu kan berdua tu, inyo cik sama pendeta tu di belakang dan pendeta dan seorang lain pakai cik kuda, main cik kuda. Itu. Pendeta ko tujuannya kan untuk menjaga was-wasnya di Aditya Armanko luku kan. Makanya yang di cik kuda. Kuda sempurna itu memang gadang gagah waktu taguk kuda tu. Capek lah dia. Tapi di Tanjung Alam memang tak tahu leh. Nyusuruan lah Aditya Armanko ke bantu semacam lumbung padi, tampik orang menyimpan padi kayak rangkiang padi. Rangkiang padi ya. Di sinanlah nyo meninggalnya tu racun tadi tu membuat kulitnya ko membusuk Tahu tu tangga-tangga. Malapi membusuk. Iya. Sehingga pendeta yang selamat tadi tu, yang seorang lain tu nyo takut racun ko menjala karena kawannya pun pendeta yang main yang di tuan mama karena itu loh. Oh pindah ya. Iya, menjala racun kayaknya adiknya bersentuhan sama Aditya Armanko kan akan racun loh. Nyo bakal anu tadi tu. Lumbung padi itu. Dah tu yang bawa pulang cuma abunya selenya. Abu itu sudah abu ko nanya bawa ke istana lah. Ke istana. Di istana tu waktu tu ketika Aditya Armanko pai itu tu yang menjadi penanggung jawab di istana tu ndak orang lain doh adalah kakak dari istrinya. Oh, kakak dari istrinya. Asia tu kalau menurut info dari Pagu kau. Kalau menyambut itu tu Parpatiah. Oh, Parpatiah. Itu yang bertanggung jawab di istana. Luar biasa aku di sana. Jadi emang yo Datuk Parpatiah dan Sabatang gue menurut naskah mapo kan. Kau udah harus di museum kan bisa ada harus kalau Jepang apa bisa aku harus sudah di museum kan jawet kan udah isu aku. Kau di sana ikum penjabaran mengenai Aditya Arman. Kalau menurut info beliau dan sepengetahuan beliau dan info koko bukan pulau dari beliau itu mengkasutnya tu nan mandatangan itu nan bakleso de ati pagu ko. Jadi kebetulan dalam cerita Aditya Arman ko
menurut pandangan beliau Aditya Warmanko emang aduh di Minangkabau dan di beliau ko adalah rajo nan gagah dan perkasa kan itu tibu enak. Jadi nan kita telaah nan kita sisi barangko hampir sama kan itu Iya, dana kebetulan hampir sama dan beliau ko ya kita cito tadi ko harus kita museumkan misua. Ndak bisa kita lapeh-lapeh dari beliau nampaknya kodoh. harus kita dake-dakei kono sana. Jadi kalau ada janggalnya, salahnya atau kebenarnya mengenai hal yang iko datangnya nan bana tu datang dari pada Allah. Ya. Nan salah tu datang dari pada manusia. Ya. Kita lah nya. Gitu ya. Yo, karena awak nan duduk aku mau sifat khilaf nak. Yo, kepada dun sana. Tolonglah simak pilah-pilah bana dulu. Jangan lupa beko takan gantoe nak dah. Nan lonceng itu tekan gantoe. Tunggu dulu. Awak ingin menyampaikan perlu menambahkan setelah Nya info tunggu di sana. Info dari pagu ko mang tak itu tu nak sekali turun do. Nya ada kan ada landasnya gitu lo dah. Kalau dalam dia pencarian kawat tu. Aditya Warmanko nyo masuk pemerintahnya antara 2 balai sampai 5 balai tahunnya. Oh, ndak lo lama deh. Nyo meninggal, itu tuh sampai anaknya siap untuk jadi rajo, itu tuh dilanjutkan dek perpatian tadi. Tapi masih ada namu Aditya Warmanko. Anak eko laki-laki bersih. Anak dua. Laki-laki cie, produksi cie. Nah laki-laki ketika kejadian tu dilarikan ke arah Sumatera bagian bawah ke Sumatera ke bagian selatan. Kayaknya ada saudara lainnya di situ, diamankannya di situ. Yang produksi ko nak salah ke daerah anu ko dibawanya Sungai Tarap gini tu Berarti kalau nama nuri info dari Kaleso Reti Pagu, anak beliau ko dua je ya, sepasang je ya. Woi. Iku udah ko di mau udah mentranslate udah membaca itu kan itulah hati boy dari kepala daerah bisa lo tahu lo dua lo kan anak balam bahasa tambo ayo di sana panjang lebarnya lah lainnya paparkan di udah tadi kau kandak menalaah cubu-cubu lah pandang-pandangi danga-danga lo kalalu tu nama Kaleso Reti Pagu. Nak dana. Aku lek pandai lo menangah kan itu. Tapi kalau dak pandai menangah simaklah kami di siko. Yolah dun sana. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudo. Jadi Aditya Warmanko ada punya tunggangan kudo warna putih. Itu lain kudo si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani. Kudo samburani. Iya. Iya. Batik pandapik info-info dari batik Pagu ku pabayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam sesi kita bala bakaba lamu. Kita kini sarang barado di rumah Dacia. Kita mau ulik balik mengenai nan mangician nan date Pagu. Yang watang dia. Nan date Pagu. Dan bahasa apa tadi dalam agamonyo ruah-ruahaniah kan itu tibu kalau bahasa kininya mitologi. Mitologi. Jadi dalam berapa hari ko ala banyak pulau nan Kaleso Reti Pagu ko na menyampe info. Itu sana nan harus ada kita pilah-pilah nan kita sisik-sisik untung kok basuo di tarikhnya beko. Badah. Jadi kita bahas kini ko mengenai raju alam di Minangkabau nan paling masyhur. Nan paling tanamu kecil orang kini nak ada nak.
Yang disabut kalau di Minang nyo sabutnya Dewang Palakamo Rajo Indo Dewano. Tapi kalau orang Indonesia atau Nusantara lebih mengenalnya Aditya Warman. Kan baik itu. Kok serius, Pak? Nyo kan itu nama keleso ada lagu tadi nak. Yelah. Nyo nama keleso ada pagu itu gini. Agak balik topik tu mah. Nyo harus kita sampein gini kan. Yelah. Jadi bana tak bananyo, marilah kita simak penjabaran beliau go. Lah. Dah. Nak bertanya ke lu dah? Enggak, baca itu ya. Awak ingin mengangkat masalah menjalang kematian Aditya Warman. Peristiwa yang terjadi dan penyebab kematiannya. Sebelum kematiannya ya, dah ya. Iya, jadi hari-hari menjelang kematiannya. Aditya Warman ko kalau menurut nambah keleso te pagu ko mang rajo ko di Minangkabau tu bang. Rajo memang iyo, Rajo Gadang. Rajo Gadang di Minangkabau. Ya. Minangkabau kah waktu itu tuh mas atau alah Minangkabau nya sabui di dalam apa tu? Kalau dalam informasi no dapet nanya kita tahu dari kita tahu kawak kan namanya alun Pagaruyung lai. Alun apa nama ko? Alun mana nama ko? Pokoknya istana tu nyagi namo Sarwaso. Itu nan tahu. Sarwaso. Ya. Oh, Surapaca. Kan itu kecil bahasa-bahasa orang tu kan itu. Itu nyagi namo. Itu Aditya Warman tu nyawa menjelang kematian itu sebetulnya nyawa melakukan kunjungan ke tempat sepupunya atau raja bawahannya sekaligus di daerah Pasaman. Oh, Pasaman. Kayak jadi nyo pai sebelum meninggal tu nyo pernah nyo mampu ke Pasaman. Sebelumnya meninggal tu nyo pai dulu ke Pasaman. Kalau tak salah ada info namo tampik di Pasaman tu kalau tak salah Parik Batu namanya. Oh, Parik Batu. Iyo, kok di dalam pun naskah pun ada sabuian bagai nak dana. Kerajaan Pasaman Parik Batu. Yo. Itu baca itu leh. Nama sepupu yang nyuturik ko namanya Bija Yendra. Bija Yendra. Dia tu bunyinya tu seperti itu Bija Yendra. Ia tu anak dari paman Aditya Warman ko sendiri. Pamannya ko siapa namanya apa dah? Akarendra. Akarendra punya anak Bijayendra, tapi pas Akarendra mati meninggal, Bijayendra ko masih bisa dikatakan masih ketek baru tu. Masih ketek. Karena beda umur antara Aditya Warman sama Inyo tu cukup lumayan lah. Agak jauh lah. Nah, Inyo Aditya Warman ko lah menggantikan posisi Akarendra tadi. Oh, di apa ko ya? Pindahkanlah kekuasaannya tu dari daerah Damasraya tu masuk ke daerah Sarwaso. Itu Aditya Warman punya kerja. Jadi kalau menurut para penyampai nambah keleso dati pagu ko mang tak itu ya. Ya model itulah cerita. Iya. Jadi yang namanya itulah nama nari. Nak kalau dikecean apa dah kan. Awak kan ndak lo pakar-pakar sejarah kan itu dia enak. Nan kita dapet ko itu baso-baso na menggiri ati pagu tak ko nak. Ya. Jadi hal nan udah sampean ko nak. Emang itu itulah kayak awak cerita patang kan. Aduk kesamaan itu cari toko baik itu mengenai naskah di Pasaman tu memang ada kerajaan Parik Batu dah. Iya. Bekonya ada tu 3 tu kerajaan Sontang bagai nan ada daerah Pasaman tu kan. Jadi daerah-daerah itu tu kalau menurut versi bab Tambo Bungkanam Piawai bagai menyatukan kan. Nan mama di Aditya Warman ko kan emang iyo di nagari Sarwaso. Sampai orang Manyaruaso kan itu kalau mengenai naskah kan itu enak. Jadi di Tampek Sinan itulah mamaknya ko dulu sebelum mandenyo pindah ke dari Damasraya ke Suraso ko kan itu
Kalau menurut naskah kan itu. Tapi nama menurut bakalesuh dari pagu tako nak hampir ada samanya. Kebetulan mungkin tuh. Jadi Aditya Warman ko sebelumnya apa? Pai ke pasaman ko, di pasaman ko matinya atau apa dah? Ndak di pasaman matinya doh. Awak mulai lihat deh. Awak sambung cerita tadi. Sebetulnya Aditya Warman ko inyo tuh agamanya secara harfiah lah, secara baca, secara pengakuan. Itunya lah agama Islam. Cuma dalam prakteknya ini lebih banyak mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha. Makanya ini taruh ada dua orang pengawal untuk berpakaian pendeta tantra itu mah. Itu yang pengasuhnya dari ketik, itu pengawalnya dari ketik. Hanya lebih banyak bertanya, banyak silang apa pendapat ke pendeta dan dua kok, walaupun secara harfiahnya Muslim Aditya Warman ko secara harfiahnya Muslim. Islam. Oh, Islam Tapi dia tidak mempraktikkan hukum Islam secara total itu. Oh, baik itu. Berarti sesuai nak rajo pandito di agama kan ada yang sebut dalam naskah kan. Oh iya. Berarti emang orang agamanya yang tiba itu Makanya ketika nyo akan melakukan perjalanan tu kan nyo larang deh dua orang pendeta kau ndak usah pergi ke daerah Pasaman tu karena kayaknya akan ada terjadi musibah beko kecil. Dan musibah tu nyo kiaskan seperti kuah. Seluruh alam ko selala cahaya matahari ko terlampuk sama warna hitam seluruhnya. Itu nyo kiaskan nyo ke Aditya Warman ko. Sabalun? Sabalunnya kapai. Oh, jadi nu sana Aditya Warman ko sebelum mati ya kau nak? Ya, sebelum kapai. Sebelum kapai karamatullah ya cik orang. Pasaman lah. Pasaman sebelumnya japui di ini kan itu dia kan. Sebelumnya hilang. Jadi beliau ko pai ke Pasaman dulu. Iya. Pai ke Pasaman dulu sebelum pai ke Pasaman. Peristiwa itu beko di dalam peristiwa itu beko mati. Oh, di sini tuh mati Weh, ikutlah mulai terbuka aku. Biasa kan. Kilo-kilo kita mencari dari data kan masih banyak jo kan nan bak kilo-kilo tapi nan bakal lesu te pagu ko beda lo penyampaian agak parah lu gitu kan. Iko ko yo gak gawat gitu ko dah. Atu baca ceritanya bako di sini dibunuhnya di Warman. Berarti ndak dikubur rajo atau kubur deh. Ndak. Aditya Warman sendiri ndak punya kuburan dah. Oh, ndak punya kuburan ya, Jadi kan nyala pai ke Pasaman tu walaupun nyo tagan dek pendeta kan. Pendeta aku lah nyebawa nyo pai ke Pasaman. Nyo kan dek angkuhnya kok angkuhnya tu mah. Nya saben ada raju di sekitaran 3 gunung Marapi tagak kecil. Ndak alam pun ndak tahu menaganin pai itu sih. Itulah kecilnya kan. Makanya pai jo. Memang dalam perjalanannya pai sampainya di Parik Batu tu sebut sama Bijayendra ko. Nah, waktunya pai itu sebenarnya kan ada seorang tua awaknya kita mau tua ko namanya agak lucu namanya. Namanya Tua Balango namanya. Oh, Tua Balango ko sekaligus sebagai penunjuk jalan nih tuh supaya jangan banyak sasik mana jalan ke Pasaman itu masalah waktu zaman itu tuh orang ko pakai pedati. Oh, pawang rimbo lah tiba pawang jalan gitu. Hanya asli orang Pasaman tuh. Ini bekas prajurit dari Akarendra dulu tuh. Tapi dia menyatakan setia ke Aditya Warman tuh. Berarti masih prajurit di mama gitu ya. Nah, sampainya di situ nyambut dek Bijayendra, ya biasalah kalau nemu rajo gadang, pai ke tempat rajo ketik itu kan disambut. Ya dia semacam pas pulang dia berupa oleh-oleh kayak hasil bumi sama kain-kain, nampak ada kain-kain hasil bumi, kain-kain itu adalah beberapa perhiasan lah. Oh, nang dia gihe ya. Iya. Nah, cik, Aditya Warman ko angkuhnya tuh sombong tuh mah, ini pai, ini tak perlu membawa pasukan banyak. Oh, cuma pasukan inti nih nyoba. Bawa pasukan khusus, memang daki sama ini bana. Jadi ini sangat yakin sama pasukan khususnya kok. Nah, rupanya antara Bijayendra sama Tua Balango ko lah siasat. Oh. Ketika Tua Balango ko ada di rumah di Parik Batu sebut tadi itu mah malam-malam ini tamunya dari Bijayendra.
Bijayendra ku meningkan pasan model kuah. Kapatang malam purnama sih. Mambang hitam lah keluar sih ke tua Balango kan. Sudah tu nyetinggakan karih sih. Dah tu nyetinggakan lah yang sabit mambang hitam tu nyata dalam Balango ketek. Ketika dibuka Balango tu mau dia ada kumbang bakal kilau mau dia kamu bungkuk lah. Itu namanya sabit mambang hitam tu ah. Oh, itu nama mambang hitam. Mungkin kilau hitam bentuk kalau kena cahayu tu memang yang ngiang tu ah. Sudah tu ini payah tinggal tu Balango ko seolah-olah mengarati pesan Bijayendra ko mah. Hanya ramunya lah antara kari tadi sama mambang hitam tadi tu. Nah lah, lanjut cerita. Iya. Tu bajalannya pulang. Sampailahnya daki daerah yang dulu di situ ada biaro tu. Makanya namanya mungkin biaro tu. Oh, di daki mana tu dah? Apa namanya? Daerah Bukit kau jual. Daerah Bukit ya. Nama daerah aku biaro tu. Pokoknya dalam informasi itu dalam daerah aku biaro memang ada biaro di situ cik dulu. Padiangan ni tak ada nak daerah arah ke Bukit ya. Ya, ada Bukit. Nah, pas istirahat malam di biaro tu, dia kan namanya kayak kecantik maknya masih membawa ajaran agama lama mah. Tentunya singgah dekat biaro tu singgah. Iya. Nah. Di situ lahnya kan sergap dia pasukan nak dikenal tu. Nah, dia sergap pasukan dikenal tapi Aditya Balango yakin sama pasukan intinya kau mah. Ni nak gentar tu. Tetapnya berdiri Natu Balango ko tagak di sampingnya. Oh. Sama dua pendeta tadi tu tagak di sampingnya. Tiba-tiba dirusuk aja ko terasa ada menusuk di dalam ko. Rupanya ya Muhammad dia tu. Rupanya kari itulah tertancap di bagian rusuk ke sebelah siko pak. Tua Balango ko menancap kan. Oh, Tua Balango ko menancap kan. Lalu Tua Balango ko di Tiarman tu nya refleks nyo kelatian lah silawak bahasa Minang nya kelatian mah. Langsung tak pelantiang mati. Mati itu dengan kondisi hangi separuh badannya. Oh, siapa tu ya? Ya, Tua Balango ko. Nya Ya? kelatian di Tiarman tadi itu. Hangi separuh kondisi. Mati Tua Balango tu. Pendeta tadi bertanya setelah kan, ni nak Tuan Rajo tu selama itu mah. Nak do kasi kan. Tapi heran bakok bisa tembus ke restu ke Tuan Rajo. Biasanya Tuan Rajo kan tak bisa tembus di itu doh sih. Iya. Nah disitulah kuncinya pada hati si Aditya Balango. Ko Bijayendra punya kerajo sih. Ada darah Bijayendra dalam karisku sehingga bisa menembus karena yang bisa jatuh yang bisa menembusnya itu senjata yang ada darah sadarah semuanya tu. Oh, patalian darah ya. Jadi kari itu dibuat dengan bagian dari darah Bijayendra. Karena Bijayendra semuanya kan ada pertalian darah. Tahunya masa itu Bijayendra punya kerajo. Berarti kalau Aditya Warman ko kalau zaman-zaman saya isu tu nyo kan Rajo Sati nyo tiba itu ndak taluk balelo tiba itu tak tambus senjata dia dah. Iya. Tapi senjata yang mana dah? Iyo, kok tiba di kannya yang ditokok badangkan. Malantun Kok tiba di mato di paik banggeliang kan itu. Berarti berarti bahasa tradisi ku mengaduh ya daya. Memang nyatu orangnya itu ya. Jadi di sana itu Aditya Warman ko nan menurut sebagian orang beliau ko kan bakubur di kubur Rajo. Kan ada. Berarti ndak beliau ko nak bakubur ya daya. Ndak. Jadi ketika nyo siap nyo antak do kari tadi itu, jadi menyaki deh. Ketika tabik matahari, ketika subuh tiba, baru lupa tadi kau menyaki dia. Oh, berarti pas pertama nyo antak tu ndak berpengaruh no. Mama dia sengene sedeknya ya. Nah, jadi nyo lanjutkan perjalanan sama dua pendeta tadi. Kau sementara pasukannya yang tadi manahan orang yang menyergap tu. Hanya lanjutkanlah perjalanan bertiga dengan dua kuda. Jadi Aditya Balango ada punya tunggangan kuda warna putih. Oh, sekolah itu lain kuda si Gumarangnya tu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani. Kuda samburani. Iya. Oh, iya. Berarti pendapik info-info dari Batik Pagu ku pabayo. Nah, jadi baaknya ketika pagi itu nada sudah tadi kan cucuknya
pagi itu bereaksi Ya racun tu. racunnya itu. Ya. Racun mambang hitam tadi yang macam model kembang bungkuk tu ah. Nah, sampai di daerah Tanjung Alam, Iya. dia tak sanggup melakukan perjalanan itu. Kalau nak nyepacian dek pendeta tu mah jatuhnya dari kudo tu. Jadi kudo tu kan berdua tu, inyo cik sama pendeta tu di belakang dan pendeta dan seorang lain pakai cik kudo, main cik kudo. Oh, begitu. Pendeta ko tujuannya kan untuk menjaga was-was ini, dia di Tiorman ko luku kan. Makanya yang di cik kudo. Kudo sempurna itu memang gadang gagah waktu taguk kudo tu. Capek lah dia. Ya. Tapi di Tanjung Alam memang tak kau leh. Nyusuruan lah di Tiorman ko ke bantu semacam lumbung padi, tampik orang menyimpan padi kayak rangkiang padi ko. Rangkiang padi ya. Di sinilah nyo meninggalnya tu racun tadi tu membuat kulitnya ko membusuk Tahu tu tangga-tangga. Malapila membusuk. Iya. Sehingga iya. Pendeta yang selamat tadi tu, yang seorang lain tu, nyo takut racun ko menjala karena kawannya pun pendeta yang main di Tuan Mama karena itu loh. Oh, pindah ya. Ya, menjala racun kayaknya adiknya bersentuhan sama di Tiarman ko kan, akan racun loh. Nyo bakal lah anu tadi tu. Lumbung padi itu. Dah tu yang hanya bawa pulang cuma abunya selenya. Oh, abu itu sudah abu abu ko nanya bawa ke istana lah. Ke istana. Di istana tu waktu tu ketika di Tiarman ko pai itu tu yang menjadi penanggung jawab di istana tu ndak orang lain doh, adalah kakak dari istrinya. Oh, kakak dari istrinya. Asia tu kalau menurut info dari Pagu kau. Kalau menyabui itu tu Perpati ya. Oh, Perpati. Itu yang bertanggung jawab di istana. Luar biasa aku dari sana. Jadi emang yo Datuk Perpati dan Sabatang gue, menurut naskah mau apa kan. Kau udah harus di museum kan besok ada harus kalau Jepang apa besok aku harus sudah di museum kan jawet kan jawet kan udah besok aku. Kau di sana ikum penjabaran mengenai Ade Tuarman. Kalau menurut info beliau dan sepengetahuan beliau dan info koko bukan pulau dari beliau itu mengkasutnya itu nan mandatangan itu nan bakleso de Ate Pagu koko. Jadi kebetulan dalam cerita Aditya Warman ko menurut pandangan beliau Aditya Warman ko emang aduh di Minangkabau dan di beliau ko adalah rajo nan gagah dan perkasa kan itu tiba enak. Jadi nan kita telaah nan kita sisi barang ko hampir sama kan itu ya, dana kebetulan hampir sama dan beliau ko ya kita cito tadi ko harus kita museum kan besok. Ndak bisa kita lapih-lapih dari beliau nampaknya kodoh. Harus kita dake-dakei kono sana. Jadi kalau ada janggalnya, salahnya atau kebenarnya mengenai hal yang iko datangnya nan bana tu datang dari padorlah nadana. Ya. Nan salah tu datang dari pado manusia ya. Kita nya. Gitu ya. Yo karena awak nan duduk aku mau sifat khilaf nak. Yo kepada dun sana tolonglah simak pilah-pilah bana dulu. Jangan lupa beko takan gantoe nak dah. Nan lonceng itu tekan gantoe. Tunggu dulu. Awak ingin menyampaikan perlu menambahkan setera macam. Nyimpo tunggu di sana. Info dari Pagu ko mang tak itu tu nak sekali turun do. Nyo ada kan ada landases gitu lo dah. Kalau dalam dia pencarian kawat tu. Aditya Warman Kunyo masuk pemerintahnya antara 2 balik sampai 5 balik tahunnya. Oh, ndak lo lama deh. Nyo meninggal, itu tu sampai anaknya siap untuk jadi raja, itu tu dilanjutkan dek Perpati tadi. Tapi masih ada nama Aditya Warman tu. Anak ekor laki-laki bersih. Anak 2. Laki-laki Cie, produksi Cie. Nah laki-laki ketika kejadian tu dilarikan ke arah Sumatera bagian bawah ke Sumatera ke bagian selatan. Kayaknya ada saudara lainnya di situ, diamankannya di situ. Yang produksi ko nak salah ke daerah anu ko dibawanya Sungai Tarap gini tu Berarti kalau nama nuri info dari Kaleso Reti Pagu, anak beliau ko 2 je ya, sepasang je ya. Woi. Iku udah ko di mau udah mentranslate ko udah membaca itu kan itulah di boy ko. Dari kepala daerah. Maka bisa lo Tahu lo 2 lo kan anak malam bahasa tambo
Ayo di sana panjang lebarnya lah lainnya paparkan di udah tadi. Kau kandak menalaah cubu-cubu lah pandang-pandangi danga-danga lu kalalu tu namang kalisuh dari pagu. Nak dana. Aku lek pandai lo menanga kan itu. Tapi kalau dak pandai menanga simak lah kami di siko. Ayolah dun sana. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudo. Jadi Aditya Warmanku ada punya tunggangan kudo warna putih. Itu lain kudo si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyabik kok semacam samburani. Kudo samburani. Iya. Kan? Iya. Batik pandapik pang info-info dari batik pagu ku pabayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam sesi kita bala bakabalamu. Kita kini sarang barado di rumah Dacia. Kita mau ulik balik mengenai nan mangician nanda tepagu. Yang watang dia. Nanda tepagu. Dan bahasa apa tadi dalam agamonyo ruah-ruahaniah kan itu tibu enak. Kalau bahasa kininya mitologi. Mitologi. Jadi dalam berapa hari ko ala banyak pulo nan makalesuh dari pagu ko na menyampe nimpo. Itu sana nan harus ada kita pilah-pilah nan kita sisik-sisik untung kok basuo di tarikhnya beko. Badah. Jadi kita bahas kini ko mengenai raju alam di Minangkabau non paling masyhur, non paling tanamu kecil orang kini ada anak yang disabut kalau di Minang sabutnya Dewang Palakamo Rajo Indo Dewano. Tapi kalau orang Indonesia atau Nusantara lebih mengenalnya Aditya Warman. Kan baik itu. Kok serius, Pak? Ini kan itu nama kalesor ada bagus tadi nak. Iyalah. Ini nama kalesor ada bagus itu gini. Enggak balik topik tu mah. Ini harus kita sampein gini kan. Iyalah. Jadi bana tak bananya, marilah kita simak penjabaran beliau kok. Lah. Dapat tanya ke lu dah? Enggak, baca itu ya. Awak ingin mengangkat masalah menjalang kematian Aditya Warman, peristiwa yang terjadi dan penyebab kematiannya. Sebelum kematiannya ya, Daya? Iya, jadi hari-hari menjelang kematiannya. Aditya Warman kok kalau menurut nambah kaleso te pagu kok mang rajo kok di Minangkabau tu bang. Rajo memang iyo, Rajo Gadang. Rajo Gadang di Minangkabau. Iya. Minangkabau kah waktu itu tuh mas atau alah Minangkabau nya sabui di dalam apa tu? Kalau dalam informasi no dapet, dan kita tahu kawak kan, namanya alun Pagaruyung lai, alun apa nama ko? Alun mana mau ko? Pokoknya istana tu nyagi namu Sarwaso. Itu nanti tahu. Sarwaso. Ya. Oh, Surapaca. Kan itu kecil bahasa orang pun kan itu. Itu nyagi namu. Itu Aditya Warman tu yang menjelang kematian itu sebetulnya melakukan kunjungan ke tempat sepupunya atau raja bawahannya sekaligus di daerah Pasaman. Oh, Pasaman. Kayak jadi pai sebelum meninggal tu pernah mampu ke Pasaman. Sebelumnya meninggal tu pai dulu ke Pasaman.
Kalau tak salah ada info nama tampik di Pasaman tu, kalau tak salah Parik Batu namanya. Oh, Parik Batu. Yo, kok di dalam apa naskah pun ada sabuian bagai nak dana. Kerajaan Pasaman Parik Batu. Yo. Nama baca itu leh. Nama sepupu yang nyeturi ko namanya Bija Yendra. Bija Yendra. Kemudian itu bunyinya tu seperti itu Bija Yendra. Ia tu anak dari paman Aditya Warman ko sendiri. Pamannya ko siapa namanya apa dah? Akarendra. Akarendra punya anak Bijayendra, tapi pas Akarendra meninggal, Bijayendra ko masih bisa dikecil, masih ketek baru tu. Masih ketek. Karena beda umur antara Aditya Warman sama Inyo tu cukup lumayan lah, agak jauh lah. Nah, Inyo Aditya Warman ko lah menggantikan posisi Akarendra tadi. Oh, di apa ko ya? Pindahkanlah kekuasaannya tu dari daerah Damasraya tu masuk ke daerah Sarwaso. Itu Aditya Warman punya kerja. Jadi kalau menurut para penyampai yang bakal sudah tipagu ko memang tak itu ya. Ya, model itulah cerita. Iya. Jadi yang namanya itu itulah nama nari. Ya nak kalau dikecean apa udah kan. Awak kan ndak lo pakai sejarah kan itu dulu enak. Nan kita dapet ko itu baso-baso nama ngiri tipagu tak ko nah. Iya. Jadi hal nan udah sampean ko nak. Emang nama itu itulah kayak cewek situ patang kan. Aduk kesamaan itu cari toko baik itu mengenai naskah di Pasaman tu memang ada kerajaan Parik Batu dah. Iya. Bekonya ada tu 3 tu kerajaan Sontang bagai nan ada kerajaan Pasaman tu kan. Jadi daerah-daerah itu tu kalau menurut versi bab Tambo Bungkanam Piawai bagai menyatukan kan nan mama di Aditya Warman ko kan emang iyo di nagari Sarwaso sampai orang Manyaruaso kan itu kalau mengenai naskah kan itu jadi ditampik sinan itulah mamaknya ko dulu sebelum mandenyo pindah ke dari Damasraya ke Suraso ko kan itu kalau menurut naskah kan itu tapi nama menurut Bakalesuh dari Pagu tako nak hampir ada semuanya kebetulan mungkin tu. Jadi Aditya Warman ko sebelumnya pai ke Pasaman ko di Pasaman ko matinya atau apa dah? Ndak di Pasaman matinya doh. Awak mulai lek deh. Awak sambung cerita tadi. Sebetulnya Aditya Warman ko inyo tu agamanya secara harfiah lah, secara baca secara pengakuan. Itunya lah agama Islam. Cuma dalam prakteknya ini lebih banyak mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha. Makanya ini taruh ada 2 orang pengawal untuk berpakaian pendeta tantra tu mah. Itu yang pengasuhnya dari ketik, itu pengawalnya dari ketik. Hanya lebih banyak bertanya, banyak silang apa pendapat ke pendeta dan 2 kok, walaupun secara harfiahnya Muslim Aditya Warman ko secara harfiahnya Muslim. Islam. Oh, Islam Tapi dia tidak mempraktikkan hukum Islam secara total tu. Oh, baik itu. Berarti sesuai nak Rajo Pandito di agama kan ada yang sampai dalam naskah kan. Oh iya. Berarti emang orang agamanya tiba itu Makanya ketika nyo akan melakukan perjalanan tu kan nyo larang deh 2 orang pendeta kau ndak usah pergi ke daerah Pasaman tu. Karena kayaknya akan ada terjadi musibah beko kasih. Dan musibah tu nyo kiaskan seperti kuah. Seluruh alam ko selala cahaya matahari ko talampuk sama warna hitam seluruhnya. Itu nyo kiaskannya ke Aditya Warman ko. Sebelumnya kapai. Oh, jadi nu sana Aditya Warman ko sebelum mati ya kau nak? Ya, sebelum kapai. Sebelum kapai karamatullah ya cik orang. Pasaman lah nak Pasaman. Sebelumnya japui di ini kan itu dia kan. Sebelumnya hilang. Jadi beliau ko pai ke Pasaman dulu. Iya. Pai ke Pasaman dulu sebelum pai ke Pasaman. Peristiwa itu beko di dalam peristiwa itu beko mati. Oh, di sinantunya mati Weh. Ikulah mulai tabuka aku biasa kan
kilo-kilo kita mencari dari data kan masih banyak jo kan nan bak kilo-kilo tapi nan bakal leso te pagu ko beda lo penyampaian agak parah lu gitu kan. Iko ko yo gak gawat seketek ko dah. Itu baca ceritanya bako di sini dibunuhnya di Teorman. Iya. Berarti ndak dikubur aja atau kubur ya? Ndak. Di Teorman sendiri ndak punya kuburan dah. Oh, ndak punya kuburan ya, Jadi kan nyalapai ke pasaman tu walaupun nya tagan dek pendeta kan. Pendeta aku lah nyebawa yo ke pasaman. Nya kan dia angkuhnya kok angkuhnya tu mah. Ya saben ada raju di sekitaran 3 Gunung Marapi Tagak kecil. Ndak alam pun ndak tahu menaganin pai itu sih. Itulah kecilnya kan. Makanya pai jo. Memang dalam perjalanannya pai sampainya di Parik Batu tu sebut sama Bijayendra ko. Nah, waktunya pai itu sebenarnya kan ada seorang tua awaknya kita mau tua ko namanya agak lucu namanya. Namanya Tuo Balango namanya. Oh, Tuo Balango. Tuo Balango ko sekaligus penunjuk jalan nya tu supaya jangan banyak sasik mana jalan ke Pasaman tu. Masalah waktu zaman itu tu orang ko pai pakai pedati. Oh, pawang rimbo lah tiba pawang jalan gitu. Hanya asli orang Pasaman tu. Ini bekas prajurit dari Akar Hendra dulu tu. Tapi nya menyatakan setia ke di Teorman tu. Berarti masih prajurit dia mama gitu ya. Nah, sampainya di situ nya sambut dek Bijayendra, ya biasalah kalau nemu rajo gadang. Pai kan rajo ketik itu kan disambut. Ya dia semacam pas pulang dia berupa oleh-oleh kayak hasil bumi sama kain-kain, nampak ada kain-kain hasil bumi, kain-kain itu adalah beberapa perhiasan lah. Oh, nang dia gihe ya. Iya. Nah, abi ya cik adi Teorman ko angkuhnya tu sombong tu mah inyo pai inyo tak perlu membawa pasukan banyak. Oh, cuma pasukan inti nya nyoba pasukan khusus memang daki semuanya bana. Jadi inyo sangat yakin sama pasukan khususnya ko. Nah, rupanya antara Bijayendra sama Tuo Balango ko lah siasat. Oh. Ketika Tuo Balango ko ada di rumah di Parik Batu sebut tadi itu mah malam-malam nyo tamunya dari Bijayendra. Bijayendra ko meninggal pasan model kuah. Kapatang malam purnama sih. Mambang hitam lah keluar kecilnya ke Tuo Balango kan. Sudah tu nyo tinggalkan karih sih. Datu nyo tinggalkanlah yang sabit mambang hitam tu nyata dalam balango ketek. Ketika dibuka balango tu dia ada kumbang bakal kilau dia kamu bungkuk dalam ya. Itu nanya sabit mambang hitam tu Oh, itu nama mambang hitam. Bakal kilau hitam bentuk kalau kalian cahayu tu memang yang tu sudah tu nya pai lah nya tinggalnya. Tu balango ko seolah mengarati pesan Bijayendra ko mah. Anyo ramunya lah antara kari tadi sama mambang hitam tadi tu. Nah lah, lanjut cerita. Iya. Tu berjalannya pulang. Sampailah nyo daki daerah yang dulu di situ ada biaro tu. Makanya namanya mungkin biaro tu. Oh, di daki mana tu dah? Apa namanya? Daerah Bukit kau juga. Daerah Bukit ya. Nama daerah aku biaro tu. Pokoknya dalam informasi itu dalam daerah aku biaro memang ada biaro di situ cik dulu. Padiangan ni tak ada nak daerah arah ke Bukit ya. Ya, ada Bukit. Nah, pasnya istirahat malam di biaro tu, nya kan namanya kayak kecantik mah, nya masih membawa ajaran agama lama mah. Tentunya singgah dekat biaro tu singgah. Iya. Nah. Di situ lah nya kan sergap dek pasukan nak dikenal tu. Nah, disergap pasukan dikenal tapi ada tiap orang kunyi yakin sama pasukan intinya ko mah. Nya nak gentar tu. Tetapnya berdiri na Tuo Balango ko tagak di sampingnya. Oh. Sama 2 pendeta tadi tu tagak di sampingnya. Tiba-tiba dirusuk aja ko terasu ada menusuk di dalam ko. Rupanya ya Mama dia tu. Rupanya kari itulah tertancap di bagian rusuk aja sebelah siko ko. Tuo Balango ko menancap kan. Oh, Tuo Balango ko menancap kan. Lalu Tuo Balango ko di Teorman tu nya refleks nyo kelatian lah silawak bahasa Minangga nya kelatian mah. Langsung tak pelantiang mati itu
dengan kondisi hangi separuh badannya. Siapa tu ya? Ya, Tua Balango. Tua Balango tu ya. Kalau tidak di Tiwarman tadi itu. Hangi separuh kondisi. Mati Tua Balango tu. Pendeta tadi bertanya setelah kan, ini nak Tuan Rajo tu selama itu mah, nak do kasi kan. Tapi heran bakok bisa tembus keris tu ke Tuan Rajo. Biasanya Tuan Rajo kan tak bisa tembus di itu do sih. Iya. Nah disitulah kuncinya pada tak hati si Aditya Armango. Ko Bijayendra punya kerajo sih. Ada darah Bijayendra dalam karisku sehingga bisa menembus karena yang bisa jatuh yang bisa menembusnya itu senjata yang ada darah sadarah semuanya tu. Oh, patalian darah ya. Jadi kari itu dibuat dengan bagian dari darah Bijayendra. Karena Bijayendra semuanya kan ada pertalian darah. Tahunya masa itu Bijayendra punya kerajo. Berarti kalau Aditya Warman ko kalau zaman-zaman saya isu tu kan Rajo Satinya tiba itu ndak taluk balelo tiba itu ndak tambus jatuh deh dah. Iya. Jatuh pis jatuh yang mana dah. Iya, kok tiba di kannya yang di toko badangkan. Amalan tu nih. Kok tiba di mato di paek banggeliang kan itu. Berarti berarti bahasa-bahasa tradisi ku mengaduh ya daya. Menganyatu orangnya tapi itu ya. Jadi di sana itu Aditya Warman ko nan menurut sebagian orang beliau ko kan bakubu di kubu Rajo kan ada berarti ndak beliau ko nak bakubu ada ya daya ndak. Jadi ketika nyo siap nyo antak do kari tadi itu jadi manyaki deh ketika tabik matahari ketika subuh tiba baru luku tadi kau menyakit dia. Oh, berarti pas pertama nyo antak tu ndak bawa pengaruh no. Mama dia sengene sedeknya ya. Nah. Jadi nyo lanjutkan perjalanan sama dua pendeta tadi. Kau sementara pasukannya yang tadi manahan orang yang menyergap tu. Hanya lanjutkanlah perjalanan bertiga dengan dua tunggangan dua kuda. Jadi Aditya Armango ada punya tunggangan kuda warna putih. Sekolah itu lain kuda si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani. Kuda samburani. Iya. Iya. Berarti pendapik info-info dari batik pagu ku baik. Jadi baaknya ketika pagi itu nada sudah tadi kan cucunya pagi itu bereaksi ya racunnya itu. Ya. Racun memang hitam tadi yang macam model kembang bungkuk tu Nah, sampai di daerah Tanjung Alam. Iya. Dia tak sanggup melakukan perjalanan itu. Kalau nak nyepacian dek pendeta tu mah jatuhnya dari kuda tu. Jadi kuda tu kan berdua tu, inyo cik sama pendeta tu di belakang dan pendeta dan seorang lain pakai cik kuda, main cik kuda. Pendeta ku tujuannya kan untuk menjaga was-wasnya di Aditya Armango luku kan. Makanya yang di cik kuda sempurna itu memang gadang gagah waktu taguk kuda tu. Capek lah dia. Tapi di Tanjung Alam memang tak tahu lah. Nyusuruan lah Aditya Armango ke bantu semacam lumbung padi, tampik orang menyimpan padi kayak rangkiang padi. Rangkiang padi ya. Di sinilah nyo meninggalnya tu racun tadi tu membuat kulitnya ku membusuk Tahu tu tangga-tangga. Malapi membusuk. Sehingga pendeta yang selamat tadi tu, yang seorang lah itu, nyo takut racun ko menjala karena kawannya pun pendeta yang mengiring di tuan mama karena itu loh. Oh pindah ya? Iya, menjala racun kayaknya adiknya bersentuhan sama Aditya Armango kan akan racun loh. Nyo bakal lah tadi tu. Lumbung padi itu. Dah tu yang hanya bawa pulang cuma abunya selenya. Oh abu itu sudah abu ko yang bawa ke istana lah. Ke istana. Di istana tu waktu tu ketika Aditya Armango pai itu tu yang menjadi penanggung jawab di istana tu ndak orang lain tu adalah kakak dari istrinya. Oh, kakak dari istrinya. Asia tu kalau menurut info dari Pagu kau. Kalau menyambut itu tu Parpati. Oh, Parpati. Itu yang bertanggung jawab di istana. Luar biasa aku di sana. Jadi emang yo Datuk Parpati nan sabatang gue menurut naskah apa kan. Kau udah harus dimuseumkan besok harus kalau Jepang apa besok aku harus sudah dimuseumkan diawet kan udah besok aku. Kau di sana ikum penjabaran mengenai Aditya Arman
kalau menurut info beliau dan sepengetahuan beliau dan info koko bukan pulau dari beliau itu mengkasutnya itu nan mandatangan itu nan bakleso de Ate Pagu koko. Jadi kebetulan dalam cerita Aditya Warman ko menurut pandangan beliau Aditya Warman ko emang aduh di Minangkabau dan di beliau ko adalah rajo nan gagah dan perkasa kan itu tibu enak. Jadi nan kita telaah, nan kita sisi barangko hampir sama kan itu iya, dana. Kebetulan hampir sama. Dan beliau ko ya kita cito tadi ko harus kita museumkan misua. Ndak bisa kita lapeh-lapeh dari beliau nampaknya kodo. harus kita dake-dakei kono sana. Jadi kalau ada janggalnya, salahnya atau kebenarnya mengenai hal yang iko datangnya nan bana tu datang dari pada Allah, ya. Nan salah tu datang daripada manusia, ya. Kita orangnya. Gitu ya. Yo, karena awak nan duduk aku mau sifat khilaf nak. Yo, kepada dun sana tolonglah simak pilah-pilah bana dulu. Jangan lupa beko takan gantoe nak dah. Nan lonceng itu tekan gantoe. Tunggu dulu. Awak ingin menyampaikan perlu menambahkan setelah Nyimpo tunggu di sana. Info dari Pagu ko mang tak itu tuh nak sekali turun do. Nyo ada kan ada landases gitu lo dah. Kalau dalam dia pencarian kawat tu, Aditya Warman kunyo masuk pemerintahnya antara 2 balai sampai 5 balai tahunnya. Oh, ndak lo lama deh. Anyu meninggal, itu tuh sampai anaknya siap untuk jadi rajo. Itu tuh dilanjutkan dek perpatian tadi. Tapi masih ada namu Aditya Warman tuh. Anak eko laki-laki bersih. Anak 2. Laki-laki cie, produksi cie. Nah laki-laki ketika kejadian tuh dilarikan ke arah Sumatera bagian bawah ke Sumatera ke bagian selatan. Kayaknya ada saudara lainnya di situ, diamankannya di situ. Yang produksi kok kena salah ke daerah anu kok dibawanya Sungai Tarap gini tuh. Berarti kalau nama nuri info dari Kaleso Reti Pagu, anak beliau ku 2 je ya, sepasang je ya. Woi. Iku udah ko di map udah mentranslate ko udah membaca itu kan itulah hati boy ko. Dari kepala daerah. Bisa lo Tahu lo 2 lo kan anak balam bahasa tambo Ayo di sana panjang lebarnya lah lainnya paparkan di udah tadi. Kau kandak menalaah cubu-cubu lah pandang-pandangi danga-danga lu kalalu tu nama Kaleso Reti Pagu. Nak dana. Iya. Aku lek pandai lo menangga kan itu. Tapi kalau dak pandai menangga simak lah kami di siko. Yolah dun sana. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudo. Jadi Aditya Warman ku ada punya tunggangan kudo warna putih. Itu lain kudo si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau sabik kok semacam samburani. Kudo samburani. Itu sabik kan. Iya. Berarti pendapik info-info dari Batik Pagu ku apa baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam sesi kita bala bakaba lamu. Kita kini sarang barado di rumah Dacia. Kita mau ulik balik mengenai nan mangician nan date Pagu. Yang watang dia. Nan date Pagu. Dan bahasa apa tadi dalam agamonyo ruhaniah kan itu tibu enak. Kalau bahasa kininya mitologi. Mitologi. Jadi dalam berapa hari ko ala banyak pulau nan Kaleso Reti Pagu ko na menyampe info. Itu sana nan harus ada kita pilah-pilah nan kita sisik-sisik untuk kok basuo di tarikhnya beko. Bada. Jadi kita bahas kini ko
oh, mengenai rajo alam di Minangkabau nan paling masyhur. Nan paling tanamo kecil orang kini nak ada nak. Yang disabut kalau di Minang sabutnya Dewang Palakamo Rajo Indo Dewano. Tapi kalau orang Indonesia atau Nusantara lebih mengenalnya Aditya Warman. Kan baik itu. Kok serius gua? Ini kan itu nama kelesor ada bagus tadi nak. Yelah. Ini nama kelesor ada bagus itu gini. Agak balik topik tu mah. Nyo harus kita sampein gini kan. Yelah. Jadi bana tak bananyo, marilah kita simak penjabaran beliau ko. Lah. Dah. Dah bertanya ke lu dah? Enggak, baca itu ya. Awak ingin mengungkit masalah menjalang kematian Aditya Warman. Peristiwa yang terjadi dan penyebab kematiannya. Sebelum kematiannya ya dah ya. Iya, jadi hari-hari menjelang kematiannya. Aditya Warman ko kalau menurut nambah keleso te pagu ko mang rajo ko di Minangkabau tu bang. Rajo memang iyo, Rajo Gadang. Rajo Gadang di Minangkabau. Iya. Minangkabau kah waktu itu tuh mas atau alah Minangkabau nya sabui di dalam apa tu? Kalau dalam informasi no dapet dan kita tahu dari kita tahu kawak kan namanya alun Pagaruyung lai. Alun apa nama ko? Alun mana nama ko? Pokoknya istana tu nyagi namu Sarwaso. Itu nanti tahu. Sarwaso. Ayo. Oh, Surapaca. Kan itu kecil bahasa orang apa kan itu. Itu nyagi namu. Itu Aditya Warman tu nyawa menjelang kematian itu sebetulnya nyawa melakukan kunjungan ke tempat sepupunya atau raja bawahnya sekaligus di daerah Pasaman. Oh, Pasaman. Kayak jadi nyo pai sebelum meninggal tu nyo pernah nyo mampu ke Pasaman. Sebelumnya meninggal tu nyo pai dulu ke Pasaman. Kalau tak salah ada info namu tampil di Pasaman tu kalau tak salah Parik Batu namanya. Oh, Parik Batu. Iyo, kok di dalam apa naskah pun ada disabuian bagai nak dana. Kerajaan Pasaman Parik Batu. Iyo. Aku baca itu leh. Nama sepupu yang nyuturik ko namanya Bija Yendra. Bija Yendra. Dia tu bunyinya tu seperti itu Bija Yendra. Ia tu anak dari paman Aditya Warman ko sendiri. Pamannya ko siapa namanya apa dah? Akarendra. Akarendra punya anak Bijayendra, tapi pas Akarendra mati meninggal, Bijayendra ko masih bisa dikatakan masih ketek baru tu. Masih ketek. Karena beda umur antara Aditya Warman sama Inyo tu cukup lumayan lah. Agak jauh lah. Nah, Inyo Aditya Warman ko lah menggantikan posisi Akarendra tadi. Oh, di apa ko ya? Nya pindahkanlah kekuasaannya tu dari daerah Damasraya tu masuk ke daerah Sarwaso kah. Itu Aditya Warman punya kerja. Jadi kalau menurut para penyampai nambah keleso dati pagu ko mang tak itu ya. Ya model itulah cerita. Iya. Jadi yang namanya itulah nama nari. Ya nak kalau dikecean apa dah kan. Awak kan ndak lo pakar-pakar sejarah kan itu dulu enak. Nan kita dapet ko itu baso-baso nama ngiri ati pagu tak ko nah. Iya. Jadi hal nan udah sampean ko nak. Emang nama itulah kayak awak cerita patang kan. Aduk kesamaan itu cari toko baik itu mengenai naskah di Pasaman tu memang ada kerajaan Parik Batu dah. Iya. Bekonyo ada tu 3 tu kerajaan Sontang bagai nan ada daerah Pasaman tu kan. Jadi daerah-daerah itu tu kalau menurut versi bab Tambo Bungkanam Piawai bagai menyatukan kan. Nan mama di Aditya Warman ko kan emang iyo di nagari Sarwaso.
tampe orang manyaruaso kan itu Iya, 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 kalau iya. mengenai naskah kan itu tiba jadi di tampe sinan tulah mamaknya ko dulu sebelum mandenyo pindah ke dari Damasraya ke Suraso ko kan itu kalau menurut naskah kan itu Iya. tapi nama menurut bakalesuh date pagu tako nak hampir ada samonyo. Ya kebetulan mungkin tuh. Jadi Aditya Warman ko sebelumnya pai ke pasaman ko di pasaman ko matinya atau apa dah? Ndak di pasaman matinya doh. Awak mulai lek deh. Awak sambung cerita tadi. Sebetulnya Aditya Warmanku inyo tuh agamanya secara harfiah lah, secara baca, secara pengakuan. Itu nyo lah agama Islam. Cuma dalam prakteknya ini lebih banyak mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha. Makanya ini taruh ada dua orang pengawal untuk berpakaian pendeta tantra itu mah. Itu yang pengasuhnya dari ketik, itu pengawalnya dari ketik. Hanya lebih banyak bertanya, banyak silang apa pendapat ke pendeta dan dua kok, walaupun secara harfiahnya Muslim Aditya Warman ko secara harfiahnya Muslim. Muslim, Islam. Oh, Islam Tapi dia tidak mempraktikkan hukum Islam secara total itu. Oh, baik itu. Berarti sesuai nak rajo pandito di agama kan ada yang sebut di dalam naskah kan. Oh iya. Berarti emang orang agamanya tiba itu Makanya ketika nyo akan melakukan perjalanan tu kan nyo larang deh dua orang pendeta kau ndak usah pai ke daerah Pasaman tu. Karena kayaknya akan ada terjadi musibah beko kecil. Dan musibah tu nyo kiaskan seperti kuah. Seluruh alam ko istilah cahaya matahari ko talampuk sama warna hitam seluruhnya. Itu nyo kiaskan nyo ke Aditya Warman ko. Sabalun? Sabalunnya kapai. Oh, jadi nusana Aditya Warman ko sebelum mati ya kau nak? Ya, sebelum kapai. Sebelum kapai karamatullah ya cik orang. Pasaman lah nak pasaman. Sebelumnya japui di ni kan itu dia kan. Sebelumnya hilang. Jadi beliau ko pai ke Pasaman dulu. Iya. Pai ke Pasaman dulu sebelum pai ke Pasaman. Peristiwa itu beko di dalam peristiwa itu beko mati. Oh, di sinantunya mati Weh, ikulah mulai tabuka aku biasa kan. Kilo-kilo kita mencari dari data kan masih banyak jo kan nan bak kilo-kilo tapi nan bakal leso te pagu ko beda lo penyampaian agak parah lu gitu kan. Iko ko yo gak gawat seketek ko dah. Atu baca ceritanya bako di sinan dibunuh di Tewar. Berarti ndak dikubur rajo atau kubur deh. Ndak. Ndak sinan mati. Aditya Warman sendiri ndak punya kuburan dah. Oh, ndak punya kuburan ya, Jadi kan nyala pai ke Pasaman tu walaupun nya tagan dek pendeta kan. Pendeta ko lah nya bawa nya yo pai ke Pasaman. Nya kan dia angkuhnya kok angkuhnya tu mah. Nya sabe ada raju di sekitaran 3 Gunung Marapi Tagak kecil. Ndak alam pun ndak tahu menaganin pai itu sih. Itulah kecilnya kan. Makanya pai jo. Memang dalam perjalanannya pai sampainya di Parik Batu tu sebut sama Bijayendra ko. Nah, waktunya pai itu sebenarnya kan ada seorang tua awaknya kita mau tua ko namanya agak lucu namanya Tua Balango namanya. Oh, itu Balango. Tua Balango ko sekaligus sebagai penunjuk jalan nya tu supaya jangan banyak sasik mana jalan ke Pasaman tu masalah waktu zaman itu tu orang ko pai pakai pedati. Oh, pawang rimbo lah tiba pawang jalan gitu. Hanya asli orang Pasaman tu. Nya bekas prajurit dari Akar Hendra dulu tu. Tapi nya menyatakan setia ke Aditya Warman lah. Berarti masih prajurit dia mama gitu ya. Nah, sampainya di situ nya sambut dek Bijayendra, ya biasalah kalau nemu rajo gadang. Pai kan sampai rajo ketik itu kan disambut. Ya dia semacam pas pulang dia berupa oleh-oleh kayak hasil bumi sama kain-kain, nampak ada kain-kain hasil bumi, kain-kain itu adalah beberapa perhiasan lah. Oh, nan dia gihe ya. Iya. Nah, abi ya cik Aditya Warman ko angkuhnya tu sombong tu mah, ini pai. Ini tak perlu membawa pasukan banyak dah. Oh, cuma pasukan inti nanya. Membawa pasukan khusus memang daki semuanya bana. Jadi nyo sangat yakin sama pasukan khususnya ko. Nah,
Rupanya antara Bijayendra sama Tua Balangoko lah siasat. Oh. Ketika Tua Balangoko ada di rumah di Paik Batu sebut tadi itu malam-malam nyu tamunya dari Bijayendra. Bijayendra ku meninggal pasan model kuah. Kapatang malam purnama sih. Mambang hitam lah keluar sih ke Tua Balangoko kan. Sudah tu nyetinggakan karih sih. Datu nyetinggakan lah yang sabit mambang hitam tu nyata dalam balango ketek. Ketika dibuka balango tu mau dia ada kumbang bakal kilau mau dia kamu bungkuk lah ya. Itu nanya sabit mambang hitam tu Oh, itu nama mambang hitam tu. Bakal kilau hitam bentuk kalau kalian cahayu tu memang yang ngiang tu sudah tu nyepai lah nyetinggakan tu balango ko seolah mengarati pesan Bijayendra ko hanya ramunya lah antara kari tadi sama mambang hitam tadi tu. Nah lah, lanjut cerita. Iya. Tu berjalannya pulang. Sampailahnya dekat daerah yang dulu di situ ada biaro tu. Makanya namanya mungkin biaro tu. Oh, di dekat mana tu dah? Apa namanya? Daerah Bukit kau juga. Daerah Bukit ya. Nama daerah aku biaro tu. Pokoknya dalam informasi itu dalam daerah aku biaro memang ada biaro di situ cik dulu. Padiangan ni tak ada nak daerah arah ke Bukit ya. Ya, ada Bukit. Nah, pasnya istirahat malam di biaro tu, dia kan namanya kayak kecantikan masih membawa ajaran agama lama Tentunya singgah dekat biaro tu singgah. Iya. Nah. Di situ lahnya kan sergap dek pasukan nak dikenal tu. Nah, di sergap pasukan dikenal tapi Aditya Warmanko yakin sama pasukan intinya kau nya nak gentar tu. Tetapnya berdiri Tua Balangoko tagak di sampingnya. Oh. Sama dua pendeta tadi tu tagak di sampingnya. Tiba-tiba dirusuk aja kau terasu ada menusuk dari zaman kau. Rupanya ya Mama dia tu. Rupanya kari itulah tertancap di bagian rusuk aja sebelah sikau kau. Tua Balangoko menancap kan. Oh, Tua Balangoko menancap kan Lalu Tua Balangoko di Tiarman tu nya refleks nya kelatian lah silawak bahasa Minang nya kelatian langsung tak pelantiang mati itu dengan kondisi hangui separuh badannya. Oh, siapa tu ya? Ya, Tua Balangoko nya kelatian di Tiarman tadi itu hangui separuh kondisi mati Tua Balangoko tu. Pendeta tadi bertanya setelah kan ini nak Tuan Rajo selama itu nak do kasih kan. Tapi heran kok bisa tembus ke restu ke Tuan Rajo. Biasanya Tuan Rajo kan tak bisa tembus di itu doh sih. Iya. Nah disitulah kuncinya pada hati si Aditya Warmanko. Kok Bijayendra punya kerajo sih. Ada darah Bijayendra dalam karisku sehingga bisa menembus karena yang bisa jatuh yang bisa menembusnya itu senjata yang ada darah sadarah semuanya tuh. Oh, patalian darah ya. Jadi kari itu dibuat dengan bagian dari darah Bijayendra karena Bijayendra semuanya kan ada pertalian darah. Tahunya masa itu Bijayendra punya kerajo. Berarti kalau Aditya Warmanko kalau zaman-zaman Saisu itu kan rajo saktinya tiba itu yang tak taluk balelo tiba itu tak tambus jatuh deh dah. Iya. Jatuh jatuh yang mana dah. Iya, kok tiba di kan yang di toko badangkan. Malantun Kok tiba di mato di paik banggeliang kan itu berarti Berarti bahasa tradisi ku mengaduh ya daya. Menganyatu orangnya itu ya. Jadi di sana itu Aditya Warmanko nan menurut sebagian orang beliau kan bakubu di kubu rajo. Kan ada. Berarti ndak beliau nak bakubu ada ya daya. Ndak. Jadi ketika nyo siap nyo antak do kari tadi itu jadi menyaki deh. Ketika tabik matahari ketika subuh tiba baru luku tadi kau menyaki dia. Oh, berarti pas pertama nyo antak tu ndak berpengaruh no. Mama dia sengini sedeknya ya. Nah. Jadi lanjutkan perjalanan sama dua pendeta tadi kau sementara pasukannya yang tadi manahan orang yang menyergap tu. Hanya lanjutkanlah perjalanan bertiga dengan dua kuda. Jadi Aditya Warmanko ada punya tunggangan kuda warna putih. Itu lain kuda si Gumarang itu.
Entahlah. Namanya kalau yang sabit kok semacam samburani. Nama tu. Kudu samburani. Itu Iya. sabit kan. Oh, iya. Batik pandapik pang info-info dari batik pagu ku pabayo. Nah, jadi baannya katikunya pagi itu nada sudah tadi kan cucunya pagi itu bereaksi ya. Ya racun tu. Racunnya itu. Ya. Racun mambang hitam tadi macam model kembang bungkuk tu Nah, sampai di daerah Tanjung Alam. Iya. Dia tak sanggup melakukan perjalanan le tu. Kalau nak nyepacian dek pendeta tu mah jatuhnya dari kudo tu. Jadi kudo tu kan berdua tu, inyo cik sama pendeta tu di belakang dan pendeta dan seorang lain pakai cik kudo, main cik kudo. Oh, baik tu. Pendeta ko tujuannya kan untuk menjaga was-was inyo, dia di Tiorman ko luko kan. Makanya yang di cik kudo. Kudo sempurna itu memang gadang gagah waktu taguk kudo tu. Capik lah dia. Ya. Tapi di Tanjung Alam memang tak tahu leh. Nyusuruan lah Aditya Ormanko ke bantu semacam lumbung padi, tampik orang menyimpan padi kayak rangkiang padi. Rangkiang padi ya. Di sini lah nyo meninggalnya tu racun tadi tu membuat kulitnya kau membusuk Tahu tu tangga-tangga. Malapil. Membusuk. Iya. Sehingga iya. Pendeta yang selamat tadi tu, yang seorang lain tu, nyo takut racun ko menjala karena kawannya pun pendeta yang main yang di tuan mama karena itu loh. Oh, pindah ya. Iya, menjala racun kayaknya adiknya bersentuhan sama di Tiarman kan akan racun loh. Nyo bakal lah anu tadi tu. Lumbung padi itu. Dah tu yang bawa pulang cuma abunya selenya. Oh, abu itu sudah abu abu kan hanya bawa ke istana lah. Ke istana. Di istana tu waktu tu ketika di Tiarman ko pai itu tu yang menjadi penanggung jawab di istana tu ndak orang lain tu adalah kakak dari istrinya. Oh, kakak dari istrinya. Asia tu kalau menurut info dari Pagu kau. Kalau menyabui itu tu Parpati. Oh, Parpati. Itu yang bertanggung jawab di istana. Luar biasa aku dari sana. Jadi emang ia udah Parpati dan sabatang gue menurut naskah mau apa kan. Kau udah harus di museum kan bisa ada harus kalau Jepang apa bisa aku harus sudah di museum kan jawet kan udah isu aku. Kau di sana ikum penjabaran mengenai Aditya Warman. Kalau menurut info beliau dan sepengetahuan beliau dan info koko bukan pulau dari beliau itu mengkasutnya tu nan mandatangan itu nan bakleso de Ate Pagu koko. Jadi kebetulan dalam cerita Aditya Warman ko menurut pandangan beliau Aditya Warman ko emang aduh di Minangkabau dan di beliau ko adalah rajo nan gagah dan perkasa kan itu tibo enak. Jadi nan kita telaah nan kita sisi barang ko hampir sama kan itu iya, dana kebetulan hampir sama dan beliau ko ya kita cerita tadi ko harus kita museumkan misua. Ndak bisa kita lapih-lapih dari beliau nampaknya kodoh. harus kita dakek-dakei kono sana. Jadi kalau ada janggalnya, salahnya atau kebenarnya mengenai hal yang iko datangnya nan bana tu datang dari pada Allah ya. Nan salah tu datang dari pada manusia ya. Kita nya. Kita ya. Yo karena awak nan duduk aku mau sifat khilaf nak. Yo kepada dun sana tolonglah simak pilah-pilah bana dulu. Jangan lupa beko takan gantoe nak dah. Nan lonceng itu tekan gantoe. Tunggu dulu. Awak ingin menyampaikan pula menambahkan setengah macam. Ni info tunggu di sana. Info dari Pagu ko mang tak itu tu nak sekali turun do. Nyo ada kan ada landasnya kita lo dah. Kalau dalam dia pencarian kawat tu. Aditya Warman konyo masuk pemerintahnya antara 2 balik sampai 5 balik tahunnya. Oh, ndak lo lama deh. Anyu meninggal. Itu tu sampai anaknya siap untuk jadi raja. Itu tu dilanjutkan dek Parpati tadi. Tapi masih ada nama Aditya Warman tu. Anak eko laki-laki bersih. Anak 2. Laki-laki cik, produksi cik. Nah laki-laki ketika kejadian tu dilarikan ke arah Sumatera bagian bawah ke Sumatera ke bagian selatan. Kayaknya ada saudara lainnya di situ, diamankannya di situ. Yang produksi ko nak salah ke daerah anu ko dibawanya Sungai Tarap gini tu
Berarti kalau nama nuri info dari Kaleso Reti Pagu, anak beliuku dua je ya, sepasang je ya. Woi. Iku udah aku di mau udah mentranslate aku udah membaca itu kan itulah hati boy gue. Dari kepala daerah. Bisa lo tahu lo dua lo kan anak malam bahasa tambo Ayo di sana panjang lebarnya lah lainnya paparkan di udah tadi. Kau kandak menalaah cubu-cubu lah pandang-pandangi danga-danga lo kalalu tu namang Kaleso Reti Pagu. Nak dana. Iya. Aku lek pandai lo menangga kan itu. Tapi kalau nak pandai menangga simak lah kami di siko. Yolah dun sana. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudo. Jadi Aditya Hermanku ada punya tunggangan kudo warna putih. Itu lain kudo si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani. Kudo samburani. Iya. Iya. Batik pandapik info-info dari Batik Pagu ku apa ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam sesi kita bala bakabalamu. Kita kini sarang barado di rumah Dacia. Kita mau ulik balik mengenai nan mangician nan Reti Pagu. Yang watang dia. Nan Reti Pagu. Dan bahasa apa tadi dalam agamonyo ruah-ruahaniah kan itu tibu enak. Kalau bahasa kininya mitologi. Mitologi. Jadi dalam berapa hari ko ala banyak pulau nan Kaleso Reti Pagu ko na menyampe info. Itu sana nan harus ada kita pilah-pilah nan kita sisik-sisik untung kok basuo di tarikhnya beko. Badah. Jadi kita bahas kini ko mengenai raju alam di Minangkabau nan paling masyhur. Nan paling tanamu kecil orang kini ada anak. Yang disabut kalau di Minang nyebutnya Dewang Palakamo Rajo Indo Dewano. Tapi kalau orang Indonesia atau Nusantara lebih mengenalnya Aditya Warman. Kan begitu. Kok serius gua? Ini kan itu nama Kaleso Reti Pagu tadi nak. Yelah. Ini nama Kaleso Reti Pagu itu gini. Agak balik topik tu mah. Ini harus kita sampein gini kan. Yelah. Jadi bana tak bananya, marilah kita simak penjabaran beliau go. Lah. Dapat tanya dulu dah. Enggak, baca itu ya. Awak ingin mengungkit masalah menjalang kematian Aditya Warman. Peristiwa yang terjadi dan penyebab kematiannya. Sebelum kematiannya ya, Daya? Iya, jadi hari-hari menjelang kematiannya. Aditya Warman kok kalau menurut nambah Kaleso Reti Pagu kok mang rajo kok di Minangkabau tu bang. Rajo memang iyo, Rajo Gadang. Rajo Gadang di Minangkabau. Ya. Minangkabau kah waktu itu tuh mas atau alah Minangkabau nya sabui di dalam apa tu? Kalau dalam informasi no dapet dan yang kita tahu kawak kan namanya alun Pagaruyung lai. Alun apa nama ko? Alun mana mau kok? Pokoknya istana tu nyagi namu Sarwaso. Itu nan tahu. Sarwaso. Ayo. Oh, Surapaca. Kan itu kecil bahasa orang apa kan itu. Itu nyagi namu. Atau Aditya Warman tu yang menjelang kematian itu sebetulnya dia melakukan kunjungan ke
tempat sepupunya atau raja bawahnya sekaligus di daerah Pasaman. Oh, Pasaman. Kayak Jadi nyo pai sebelum meninggal tu nyo pernah nyo mampu ke Pasaman. sebelumnya meninggal tu nyo pai dulu ke Pasaman. Kalau tak salah ada info namu tampil di Pasaman tu, kalau tak salah Parik Batu namanya. Oh, Parik Batu. Iyo, kok di dalam apa naskah pun ada sabuian bagi nak dana. Kerajaan Pasaman Parik Batu. Iyo. Nam baca itu leh. Nama sepupu yang nyeturi ko namanya Bija Yendra. Bija Yendra. Dia tu bunyinya tu seperti itu Bija Yendra. Ia tu anak dari paman Aditya Warman ko sendiri. Pamannya ko siapa namanya apa dah? Akarendra. Akarendra punya anak Bija Yendra, tapi pas Akarendra mati meninggal, Bija Yendra ko masih bisa dikecil, masih ketek baru tu. Masih ketek. Karena beda umur antara Aditya Warman sama Inyo tu cukup lumayan lah, agak jauh lah. Nah, Inyo Aditya Warman ko lah menggantikan posisi Akarendra tadi. Oh, di apa ko ya? Inyo pindahkanlah kekuasaannya tu dari daerah Damasraya tu masuk ke daerah Sarwaso kah. Itu Aditya Warman punya kerja. Jadi kalau menurut para penyampai yang bakal sudah tipagu ko mang tak itu ya. Ya model itulah cerita. Iya. Jadi yang namanya itu itulah nama nari. Ya nak kalau di kecean apa udah kan. Awak kan ndak lo pakai sejarah kan itu ya. Gitu enak. Nan kita dapet ko itu baso-baso nama ngiri tipagu tak ko nah. Ya. Jadi hal nan udah sampean ko nak emang itulah kayak cewek Cito Patang kan. Aduh kesamaan itu cari toko baik itu mengenai naskah di Pasaman tu memang yo ada kerajaan Parik Batu dah. Iya. Bekonyo ada tu 3 tu kerajaan Sontang bagai nan ada kerajaan Pasaman tu kan. Jadi daerah-daerah itu tu kalau menurut versi bab Tambo Bungkanam Piawai bagai menyatuan kan. Nan mama di Aditya Warman ko kan emang yo di nagari Sarwaso sampai orang Manyaruaso kan itu kalau mengenai naskah kan itu jadi ditampek sinan tulah mamaknya ko dulu sebelum mandenyo pindah ke dari Damasraya ke Suraso ko kan itu kalau menurut naskah kan itu tapi nama menurut bakalesuh dari Pagu tako nak hampir ada samonya. Kebetulan mungkin tu. Jadi Aditya Warman ko sebelumnya pai ke Pasaman ko, di Pasaman ko matinya atau ba ako dah? Ndak di Pasaman matinya doh. Awak mulai lek deh. Awak sambung cerita tadi. Sebetulnya Aditya Warman ko inyo tu agamanya secara harfiah lah, secara baca secara pengakuan. Itunya lah agama Islam. Cuma dalam prakteknya ini lebih banyak mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha. Makanya ini taruh ada 2 orang pengawal untuk berpakaian pendeta tantra itu mah. Itu yang pengasuhnya dari ketik, itu pengawalnya dari ketik. Hanya lebih banyak bertanya, banyak silang apa pendapat ke pendeta dan 2 kok, walaupun secara harfiahnya Muslim Aditya Warman ko secara harfiahnya Muslim. Islam. Oh, Islam Tapi dia tidak mempraktikkan hukum Islam secara total tu. Oh, baik itu. Berarti sesuai nak rajo pandito di agama kan ada yang sebut dalam naskah kan. Oh iya. Berarti emang orang agamanya tiba itu Makanya ketika nyo akan melakukan perjalanan tu kan nyo larang deh 2 orang pendeta kau ndak usah pergi ke daerah Pasaman tu karena kayaknya akan ada terjadi musibah beko kecil. Dan musibah tu nyo kiaskan seperti kuah. Seluruh alam ko selala cahaya matahari ko talampuk sama warna hitam seluruhnya. Itu nyo kiaskan nyo ke Aditya Warman ko. Sabalun nyo kapai. Oh, jadi nu sana Aditya Warman ko sebelum
mati ya kau nak. Ya, sebelum kapai sebelum kapai karamatullah ya cik orang. Apa saman lah nak sama dah. Sebelumnya japui dini kan itu dia kan. Sebelumnya hilang. Jadi beliau ko pai ke pasaman dulu. Iya. Pai ke pasaman dulu sebelum pai ke pasaman. Peristiwa itu beko di dalam peristiwa itu beko mati. Oh, di sini tu mati Weh, ikulah mulai tabuka aku biasa ya kan. Kilo-kilo kita mencari dari data kan masih banyak jo kan nan bak kilo-kilo tapi nan bakal leso te pagu ko beda lo penyampaian agak parah lu gitu kan. Iko ko yo gak gawat segitu ko dah. Itu baca ceritanya bako di sini dibunuhnya di Tewar. Berarti ndak dikubur aja atau kubur deh. Ndak sini mati. Ali Karman sendiri ndak punya kuburan dah. Oh, ndak punya kuburan itu. Jadi kan nyalapai ke pasaman tu walaupun nya tagan dek pendeta kan. Pendeta aku lah nyebaunya yo pe ke pasaman. Nya kan dia angkuhnya kok angkuhnya tu mah. Ya saben ada raju di sekitaran 3 gunung Marapi Tagak kecil. Ndak alam pun ndak tahu menaganin pai itu sih. Itulah kecilnya kan. Makanya pai jo. Memang dalam perjalanannya pai sampai di Parik Batu tu sebut sama Bijayendra aku. Nah, waktunya pai itu sebenarnya kan ada seorang tua awaknya kita mau tua ko namanya agak lucu namanya Tuo Balango namanya. Oh, itu Balango. Tuo Balango ko sekaligus sebagai penunjuk jalan nih tuh supaya jangan banyak sasik mana jalan ke pasaman itu masalah waktu zaman itu tuh orang ko pai pakai pedati. Oh, pawang rimbo lah tiba pawang jalan gitu. Hanya asli orang pasaman tuh. Ini bekas prajurit dari Akar Hendra dulu tuh. Tapi dia menyatakan setia ke Aditya Orman lah. Berarti masih prajurit dia mama gitu ya. Nah, sampainya di situ nyambut dek Bijayendra, ya biasalah kalau nemu Rajo Gadang, pai kan sampai Rajo Ketik itu kan disambut. Ya dia semacam pas pulang dia berupa oleh-oleh kayak hasil bumi sama kain-kain, nampak ada kain-kain hasil bumi, kain-kain itu adalah beberapa perhiasan lah. Oh, nang dia gihe ya. Iya. Nah, abi ya cik Aditya Orman ko angkuhnya tuh sombong tuh mah ini pai ini tak perlu membawa pasukan banyak. Oh, cuma pasukan inti nya bawa pasukan khusus memang dakik semuanya bana. Jadi ini sangat yakin sama pasukan khususnya kok. Nah, rupanya antara Bijayendra sama Tuo Balango ko lah siasat. Ketika Tuo Balango ko ada di rumah di Parik Batu sebut tadi itu mah malam-malam nyu tamunya dari Bijayendra. Bijayendra ko meninggal pasan model kuah. Kapatang malam purnama sih. Mambang hitam lah keluar sih ke Tuo Balango ko kan. Sudah tu nyetinggalkan karih sih. Datunya tinggalkanlah yang sabit mambang hitam tu nyata dalam Balango ketek. Ketika dibuka Balango tu dia ada kumbang bakal kilau dia kamu bungkuk lah ya. Itu namanya sabit mambang hitam tu Oh, itu nama mambang hitam. Bakal kilau hitam bentuk kalau kalian cahayu tu memang yang tu sudah tu ini pai lainnya tinggalnya. Tu Balango ko seolah-olah mengarati pesan Bijayendra ko mah. Hanya ramunya lah antara kari tadi sama mambang hitam tadi tu. Nah lah, lanjut cerita. Iya. Tu berjalannya pulang. Sampailah nyo dakik daerah yang dulu di situ ada biaro tu. Makanya namanya mungkin biaro tu. Oh, di dakik mana tu dah? Apa namanya? Daerah Bukit kau juga. Daerah Bukit ya. Nama daerah aku biaro tu. Pokoknya dalam informasi itu dalam daerah aku biaro memang ada biaro di situ cik dulu. Padiangan ni tak ada nak daerah arah ke Bukit ya. Ya, ada Bukit. Nah, pas istirahat malam di biaro tu, ini kan namanya kayak kecantikan maknya masih membawa ajaran agama lama mah. Tentunya singgah dekat biaro tu singgah. Iya. Nah. Di situ lah kan sergap dek pasukan nak dikenal tu. Nah, di sergap pasukan dikenal tapi Aditya Orman ko yakin sama pasukan intinya ko mah. Ini nak gentar dah. Tetapnya berdiri na Tuo Balango ko tagak di sampingnya. Oh. Sama 2 pendeta tadi tu tagak di sampingnya.
Tiba-tiba dirusuk aja kok terasa ada menusuk dari teman kau. Rupanya ya Mama dia dah. Rupanya kari itulah tertancap di bagian rusuk itu sebelah siko kau. Tua balango kau menancap kan. Oh, tua balango kau menancap kan. Lalu tua balango kau di Tiarman tu nya refleks. Nya kelatian lah silawak bahasa Minang nya kelatian mah. Langsung tak pelantiang mati. Mati itu dengan kondisi hangi separuh badannya. Oh, siapa tu ya? Ya, tua balango kau. Nya kelatian di Tiarman tadi itu. Hangi separuh kondisi. Mati tua balango tu. Pendeta tadi bertanya setelah kan, ini nak ba Tuan Rajo selama itu mah. Nak ba do kasih kan. Tapi heran kok bisa tembus ke restu ke Tuan Rajo. Biasanya Tuan Rajo kan tak bisa tembus di itu doh sih. Iya. Nah disitulah kuncinya pada hati si Adi Termango. Ko Bijayendra punya kerajo sih. Ada darah Bijayendra dalam karisku sehingga bisa menembus karena yang bisa jatuh yang bisa menembusnya itu senjata yang ada darah sadarah semuanya tuh. Oh, patalian darah ya. Jadi kari itu dibuat dengan bagian dari darah Bijayendra. Karena Bijayendra semuanya kan ada pertalian darah. Tahunya masa itu Bijayendra punya kerajo. Berarti kalau Aditya Warman ko kalau zaman-zaman saya isu itu kan Rajo Sati nya tiba itu yang tak taluk balelo tiba itu tak tambus jatuh deh. Iya. Jatuh pis jatuh yang mana dah. Iya, kok tiba di kan yang di toko badangkan. Amalan tu nih. Kok tiba di mato di paek banggeliang kan itu. Berarti bahasa-bahasa tradisi ku mengaduh ya daya. Menganyatu orangnya itu ya. Jadi di sana itu Aditya Warman ko nan menurut sebagian orang beliau ko kan bakubu di kubu Rajo. Kan ada. Berarti ndak beliau ko nak bakubu ada ya. Ndak. Jadi ketika nyo siap nyuantak do kari tadi itu, jadi menyaki deh. Ketika tabik matahari, ketika subuh tiba baru luku tadi kau menyaki dia. Oh, berarti pas pertama nyantak tu ndak berpengaruh no. Mama dia sengene sedeknya ya. Nah. Jadi lanjutkan perjalanan sama dua pendeta tadi. Kau sementara pasukannya yang tadi manahan orang yang menyergap tu. Hanya lanjutkanlah perjalanan bertiga dengan dua tunggangan dua kuda. Jadi Aditya Warmanku ada punya tunggangan kuda warna putih. Itu lah nak kuda si Gumarang itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam Samburani. Kuda Samburani. Iya. Oh iya. Berarti pendapik info-info dari Batik Pagu ku pabayo. Jadi baaknya ketika pagi itu nada sudah tadi kan cucunya pagi itu bereaksi racunnya itu. Ya. Racun memang hitam tadi yang kita model kembang bungkuk tu Nah, sampai di daerah Tanjung Alam. Dia tak sanggup melakukan perjalanan itu. Kalau nak nyepacian dek pendeta tu mah jatuhnya dari kuda tu. Jadi kuda tu kan berdua tu, inyo cik sama pendeta tu di belakang dan pendeta dan seorang lain pakai cik kuda, main cik kuda. Itu. Pendeta ko tujuannya kan untuk menjaga was-wasnya di Aditya Warmanku luku kan. Makanya yang di cik kuda. Kuda sempurna itu memang gadang gagah waktu taguk kuda tu. Capik lah dia. Tapi di Tanjung Alam memang tak tahu leh. Nyusuruan lah Aditya Warmanku ke bentuk semacam lumbung padi, tampik orang menyimpan padi kayak rangkiang padi. Rangkiang padi ya. Di sinanlah nyo meninggalnya tu racun tadi tu membuat kulitnya ko membusuk tahu tu tangga-tangga. Malapi membusuk. Sehingga pendeta yang selamat tadi tu, yang seorang lain tu, nyo takut racun ko menjala karena kawannya pun pendeta yang main yang di tuan mama karena itu loh. Oh pindah ya. Iya, menjala racun kayaknya adiknya bersentuhan sama Aditya Warmanku kan akan racun loh. Nyo bakal lah tadi tu. Padi tu. Datu yang hanya bawa pulang cuma abunya selenya. Abu itu sudah abu ko hanya bawa ke istana lah. Ke istana. Di istana tu waktu tu ketika Aditya Warmanku pai itu tu yang menjadi penanggung jawab di istana tu ndak orang lain doh adalah kakak dari istrinya. Oh, kakak dari istrinya. Asia tu kalau menurut info dari Pagu kau.
Kalau menyabui itu tuh perpatiah. Oh, perpati. Itu yang mau jawab di istana. Luar biasa aku di sana. Jadi emang yo udah perpatih nan sabatang gue, bah menurut naskah mau apa kan. Aku udah harus di museum kan besok ada harus kalau Jepang apa besok aku harus sudah di museum kan jawet kan Wak? Jawet kan udah besok aku. Aku di sana ikum penjabaran mengenai Ade Tuarman. Kalau menurut info beliau dan sepengetahuan beliau dan info koko bukan pulau dari beliau itu mengkasutnya itu nan mandatangan itu nan bakleso de Ate Pagu koko. Jadi kebetulan dalam cerita Aditya Warman ko menurut pandangan beliau Aditya Warman ko emang aduh di Minangkabau dan di beliau ko adalah rajo nan gagah dan perkasa kan itu tibo enak. Jadi nan kita telaah nan kita sisi barangko hampir sama kan itu iya, dana kebetulan hampir sama dan beliau ko ya kita cito tadi ko harus kita museumkan besok ndak bisa kita lapeh-lapeh dari beliau nampaknya kok doh harus kita dake-dakei kono sana. Jadi kalau ada janggalnya salahnya atau kebenarnya mengenai hal yang iko datangnya nan bana tu datang dari pada Allah, ya. Nan salah tu datang daripada manusia, ya. Kita nya. Gitu ya. Yo, kan awak nan duduk aku mau sifat khilaf nak. Yo, kepada dun sana tolonglah simak pilah-pilah bana dulu. Jangan lupa beko takan gantoe nak dah. Nan lonceng itu tekan gantoe. Tunggu dulu. Awak ingin menyampaikan menambahkan Stella, Manajel. Nyimpo tunggu di sana. Info dari Pagu ko mang tak itu tu nak sekali turun do. Nyo ada kan ada landases gitu lo dah. Kalau dalam dia pencarian kawat tu, Aditya Warman Konyo masuk pemerintahnya antara 2 balai sampai 5 balai tahunnya. Oh, ndak lo lama deh. Anyu meninggal, itu tuh sampai anaknya siap untuk jadi rajo. Itu tuh dilanjutkan dek perpatiah tadi. Tapi masih ada namu Aditya Warman tuh. Anak eko laki-laki bersih. Anak 2. Laki-laki cie, produksi cie. Nah laki-laki ketika kejadian tuh dilarikan ke arah Sumatera bagian bawah ke Sumatera ke bagian selatan. Kayaknya ada saudara lainnya di situ, diamankan di situ. Yang produksi kok nak salah ke daerah anu kok dibawanya Sungai Tarap gini tuh. Berarti kalau nama nuri info dari Kaleso Reti Pagu, anak beliau ku 2 je ya, sepasang je ya. Woi. Iku udah ko di mau udah mentranslate udah membaca itu kan itulah hati boy dari kapal daerah. Bisa lo tahu lo 2 lo kan anak malam bahasa tambo Ayo di sana panjang lebarnya lah lainnya paparkan di udah tadi kau kandak menalaah cubu-cubu lah pandang-pandangi danga-danga lo kalalu tu nama Kaleso Reti Pagu. Nak dana. Aku lek pandai lo menangah kan itu. Tapi kalau nak pandai menangah simaklah kami di siko. Yolah dun sana. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudo. Jadi Aditya Warman ku ada punya tunggangan kudo warna putih. Itu lain kudo si Gumarangnya itu. Entahlah. Namanya kalau nyebut kok semacam samburani. Kudo samburani. Iya. Iya. Berarti pandapik info-info dari Batik Pagu ku pabayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam sesi kita bala bakabar lamu. Kita kini sarang barado di rumah Dacia. Kita mau ulik balik mengenai nan mangician nan Date Pagu. Yang watang dia. Nan Date Pagu. Dan bahasa apa tadi dalam agamonyo ruhaniah kan itu tibu kalau bahasa kininya mitologi. Mitologi.
Jadi dalam berapa hari ko ala banyak pulo nan makalesuh rete pagu ko na menyampe nimpo. Nah, itu sana nan harus ada kita pilah-pilah nan kita sisik-sisik. Untung kok basuo di tarehnya beko. Badah. Jadi. Jadi kita nang kita bahas kini ko mengenai raju alam di Minangkabau nan paling masyhur, nan paling tanamo kecil orang kini ada anak. Yang disabut kalau di Minang sabutnya Dewang Palakamo Rajo Indo Dewano. Tapi kalau orang Indonesia atau Nusantara lebih mengenalnya Aditya Warman. Kan baik itu. Kok serius gua? Ini kan itu nama keleso ada bagus tadi nak. Yelah. Ini nama keleso ada bagus itu gini. Enggak balik topik tu mah. Ini harus kita sampein gini kan. Yelah. Jadi bana tak bananya, marilah kita simak penjabaran beliau kok. Lah. Dah. Dapat tanya ke lu dah? Enggak, baca itu ya. Awak ingin mengangkat masalah menjalang kematian Aditya Warman. Peristiwa yang terjadi dan penyebab kematiannya. Sebelum kematiannya ya, dah ya. Iya, jadi hari-hari menjelang kematiannya. Aditya Warman kok kalau menurut nambah keleso te pagu kok mang rajo kok di Minangkabau tu bang. Rajo memang iyo, Rajo Gadang. Rajo Gadang di Minangkabau. Ya. Minangkabau kah waktu itu tuh mas atau alah Minangkabau nya sabui di dalam apa tu? Kalau dalam informasi no dapet, nanya kita tahu dari kita tahu kawak kan, namanya alun Pagaruyung lai, alun apa nama ko? Alun mana nama ko? Pokoknya istana tu nyagi namu Sarwaso. Itu nanti tahu. Sarwaso. Ya. Oh, Surapaca. Kan itu kecil bahasa-bahasa orang apa kan itu. Itu nyagi namu. Atau Aditya Warman tu yang menjelang kematian itu sebetulnya dia melakukan kunjungan ke tempat sepupunya atau raja bawahannya sekaligus di daerah Pasaman. Oh, Pasaman. Kayak jadi nyo pai sebelum meninggal tu nyo pernah nyo mampu ke Pasaman. Sebelumnya meninggal tu nyo pai dulu ke Pasaman. Kalau tak salah ada info namu tampil di Pasaman tu kalau tak salah Parik Batu namanya. Oh, Parik Batu. Iyo, kok di dalam pun naskah pun ada sabuian bagi nak dana. Kerajaan Pasaman Parik Batu. Iyo. Itu baca itu leh. Nama sepupu yang nyeturi ko namanya Bija Yendra. Bija Yendra. Dia tu bunyinya tu seperti itu Bija Yendra. Ia tu anak dari paman Aditya Warman ko sendiri. Pamannya ko siapa namanya apa dah? Akarendra. Akarendra punya anak Bijayendra, tapi pas Akarendra mati meninggal, Bijayendra ko masih bisa dikatakan masih ketek baru tu. Masih ketek. Karena beda umur antara Aditya Warman sama Inyo tu cukup lumayan lah, agak jauh lah. Nah, Inyo Aditya Warman ko lah menggantikan posisi Akarendra tadi. Oh, di apa ko ya? Nya pindahkanlah kekuasaannya tu dari daerah Damasraya tu masuk ke daerah Sarwaso kah. Itu Aditya Warman punya kerja. Jadi kalau menurut para penyampai nambah keleso dati pagu ko mang tak itu ya. Ya model itulah cerita. Iya. Jadi itulah nama nari. Ya nak kalau dikecean apa duda kan. Awak kan ndak lo pakar-pakar sejarah kan itu dia enak. Nan kita dapet ko itu baso-baso nama ngiri ati pagu tak ko nah. Iya. Jadi hal nan udah sampean ko nak. Emang itulah kayak cewek Cito Patang kan. Aduk kesamaan itu
Carito ko baik itu mengenai naskah di Pasaman tu memang yo ada kerajaan Paribaturan. Iya. Bekonyo ada tu tiga tu kerajaan Sontang bagai nan ada daerah Pasaman tu kan. Jadi daerah-daerah itu tuh kalau menurut versi bab Tambo Bungkanam Piawai bagai menyatukan kan nan mama di Aditya Warman ko kan emang yo di nagari Saruaso sampai orang Manyaruaso kan itu kalau mengenai naskah kan itu jadi di tampe sinan tulah mamaknya ko dulu sebelum mandenyo pindah ke dari Damasraya ke Suraso ko kan itu kalau menurut naskah kan itu tapi nama menurut bakalesuh dari Pagu Tako nak hampir ada semuanya. Kebetulan mungkin tuh. Jadi Aditya Warman ko sebelumnya pai ke Pasaman ko di Pasaman ko matinya atau apa dah? Ndak di Pasaman matinya doh. Awak mulai leh deh. Awak sambung cerita tadi. Sebetulnya Aditya Warman ko inyo tuh agamanya secara harfiah lah, secara baca secara pengakuan. Itunya lah agama Islam. Cuma dalam prakteknya ini lebih banyak mempraktekkan ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha. Makanya ini taruh ada dua orang pengawal untuk berpakaian pendeta tantra itu mah. Itu yang pengasuhnya dari ketik, itu pengawalnya dari ketik. Hanya lebih banyak bertanya, banyak silang apa pendapat ke pendeta dan dua kok, walaupun secara harfiahnya Muslim Aditya Warman ko secara harfiahnya Muslim. Islam. Islam Tapi dia tidak mempraktikkan hukum Islam secara total tu. Baik itu. Berarti sesuai nak Rajo Pandito di agama kan ada yang sebut dalam naskah kan. Iya. Berarti emang orang agamanya tiba itu Makanya ketika akan melakukan perjalanan tu kan nyo larang deh dua orang pendeta kau ndak usah pergi ke daerah Pasaman tu karena kayaknya akan ada terjadi musibah beko kecil dan musibah tu nyo kiaskan seperti kuah seluruh alam ko selala cahaya matahari ko terlampuk sama awan hitam seluruhnya. Itu nyo kiaskannya ke Aditya Warman ko sebelumnya ke pai. Jadi nu sana Aditya Warman ko sebelum mati ya kau nak? Ya sebelum kapai. Sebelum kapai karamatullah ya cik orang. Pasaman lah. Pasaman lah. Sebelumnya japui di ini kan itu dia kan. Sebelumnya hilang. Jadi beliau ko pai ke Pasaman dulu. Iya. Pai ke Pasaman dulu sebelum pai ke Pasaman. Peristiwa itu beko di dalam peristiwa itu beko mati. Di sini tu mati Weh, ikutlah mulai tabuka aku biasa kan. Kilo-kilo kita mencari dari data kan masih banyak jo kan nan bak kilo-kilo tapi nan bak leso te Pagu ko beda lo penyampaian agak parah lu gitu kan. Iko ko yo gak gawat gitu ko dah. Atu baca ceritanya bako di sinan dibunuh di Jawa. Berarti ndak dikubur rajo atau kubur deh. Ndak Aditya Warman sendiri ndak punya kuburan dah. Ndak punya kuburan ya. Jadi kan nyala pai ke Pasaman tu walaupun nya tagan dek pendeta kan. Pendeta ko lah nyebaunya yo pai ke Pasaman. Nya kan dia angkuhnya kok angkuhnya tu mah. Nya saben ada raju di sekitaran 3 gunung Marapi Tagak kecil. Ndak alam pun ndak tahu menaganin pai itu sih. Itulah kecilnya kan. Makanya pai jo. Memang dalam perjalanannya pai sampainya di Paribatu tu sebut sama Bijayendra ko. Nah, waktunya pai itu sebenarnya kan ada seorang tua awaknya kita mau tua ko namanya agak lucu namanya Tua Balango namanya. Tua Balango ko sekaligus sebagai penunjuk jalan nya tuh supaya jangan banyak sasik mana jalan ke Pasaman itu masalah waktu zaman itu tuh orang ko pai pakai pedati. Pawang rimbo lah tiba pawang jalan gitu. Hanya asli orang Pasaman tuh. Ini bekas prajurit dari Akarendra dulu tuh. Tapi dia menyatakan setia ke Aditya Warman lah. Berarti masih prajurit dia mama gitu ya. Sampainya di situ nyambut dek Bijayendra, ya biasalah kalau nemu rajo gadang, pai ke tempat rajo ketik itu kan disambut. Ya dia semacam pas pulang dia berupa oleh-oleh kayak hasil bumi sama
kain-kain, nampak ada kain-kain hasil bumi, kain-kain itu adalah beberapa perhiasan lah. Oh, nang dia gihe ya. Ya. Nah, abi ya cik, adik teman ko angkuhnya tuh sombong tuh mah, ini pai, ini tak perlu membawa pasukan banyak. Oh, cuma pasukan inti nih nyoba pasukan khusus, memang daki semuanya bana. Jadi ini sangat yakin sama pasukan khususnya kok. Nah, rupanya antara Bijayendra sama Tua Balangoko lah siasat. Ketika Tua Balangoko ada di rumah di Paik Batu sebut tadi itu mah, malam-malam ini tamunya dari Bijayendra. Bijayendra ku meninggal pasan model kuah. Kapatang malam purnama sih. Mambang hitam lah keluar sih ke Tua Balangoko kan. Sudah tuh nyetinggakan karih sih. Datu nyetinggakan lah yang sabit mambang hitam tuh nyata dalam balango ketek. Ketika dibuka balango tuh mau dia ada kumbang bakal kilau mau dia membungkuk lah. Itu nanya sabit mambang hitam tuh. Oh, itu nama mambang hitam. Mungkin kilau hitam bentuk kalau kalian cahayu tuh memang yang ngiang tuh. Sudah tuh ini pai lah nyetinggakan Tua Balangoko seolah-olah mengarati pesan Bijayendra kau mah. Hanya ramunya lah antara kari tadi sama mambang hitam tadi tuh. Nah lah, lanjut cerita. Iya. Tuh bajalannya pulang, sampailah daki daerah yang dulu di situ ada biaro tuh, makanya namanya mungkin biaro tuh. Oh, di daki mana tuh dah? Apa namanya? Daerah Bukit kau juga. Daerah Bukit ya, nama daerahku biaro tuh. Pokoknya dalam informasi itu dalam daerahku biaro, memang ada biaro di situ sih dulu. Padiangan ini ada nak daerah arah ke Bukit ya. Ya, ada Bukit. Nah, pas istirahat malam di biaro tuh, ini kan namanya kayak kecantikan mah, ini masih membawa ajaran agama lama mah. Tentunya singgah dekat biaro tuh singgah. Iya. Nah. Di situ lah kan sergap dek pasukan nak dikenal tuh. Nah, di sergap pasukan dikenal tapi Aditya Balangoko yakin sama pasukan intinya kok mah. Ini nak gentar tuh. Tetapnya berdiri Tua Balangoko tagak di sampingnya. Oh. Sama dua pendeta tadi itu tagak di sampingnya. Tiba-tiba dirusuk aja kok terasa ada menusuk dari zaman kau. Rupanya ya Mama dia tak. Rupanya kari itulah tertancap di bagian rusuk ke sebelah siko pak. Tua Balangoko menancap kan. Oh, Tua Balangoko menancap kan. Lalu Tua Balangoko di Tiar Mantunya refleks. Nyokelatian lah silawak bahasa Minangnya nyokelatian mah. Langsung tak pelantiang mati itu dengan kondisi hangi separuh badannya. Oh, siapa tu ya? Ya, Tua Balangoko nyokelatian dari Tiar Mantan itu. Hangi separuh kondisi. Mati Tua Balangoko tu. Pendeta tadi bertanya setelah kan, ini nak Tuan Rajo selama itu mah, nak do kasih kan. Tapi heran kok bisa tembus ke restu ke Tuan Rajo. Biasanya Tuan Rajo kan tidak bisa tembus di itu doh sih. Iya. Nah disitulah kuncinya pada taati si Aditya Mango. Kok Bijayendra punya kerajo sih. Ada darah Bijayendra dalam karisku sehingga bisa menembus karena yang bisa jatuh yang bisa menembusnya itu senjata yang ada darah sadarah semuanya tuh. Oh, patalian darah ya. Jadi kari itu dibuat dengan bagian dari darah Bijayendra karena Bijayendra semuanya kan ada pertalian darah. Tahunya masa itu Bijayendra punya kerajo. Berarti kalau Aditya Warmanko kalau zaman-zaman Saisu itu kan rajo sakti tiba itu ndak taluk balelo tiba itu ndak tambus jatuh deh dah. Iya. Jatuh pis jatuh yang mana? Iya, kok tiba di kannya di toko badangkan. Malantun Kok tiba di mato di paek banggeliang kan itu berarti berarti bahasa tradisiku mengaduh ya daya. Menganyatu orangnya itu ya. Jadi di sana itu Aditya Warman kok. Nan menurut sebagian orang beliau kan bakubu di kubu rajo. Kan ada. Berarti ndak beliau nak bakubur ya daya. Ndak. Jadi ketika nyo siap nyuantak dokari tadi itu, jadi menyaki deh. Ketika
tabik matahari ketika subuh tiba baru lupa tadi kau menyakit dia. Oh, berarti pas pertama nyo antak tu Ndak berpengaruh no. Mama dia sengene Ya. sedeknya ya. Oh. Nah, jadi lanjutkan perjalanan sama dua pendeta tadi. Kau sementara pasukannya yang tadi manahan orang yang menyergap tu. Hanya lanjutkanlah perjalanan bertiga dengan dua tunggangan dua kuda. Jadi Aditya Warmanku ada punya tunggangan kuda warna putih. Oh, sekolah itu lah nak kuda si Gumarangnya tu. Entahlah. Namanya kalau yang sabik kok semacam samburani. Kuda samburani. Itu sabik kan. Oh, iya. Berarti pendapik pang info-info dari batik pagu ku pabayo. Nah, jadi baannya ketikanya pagi itu nada sudah tadi kan cucunya pagi itu bereaksi ya racun tu. Racunnya tu. Ya. Racun memang hitam tadi yang macam model kembang bengkuak tu Nah, sampai di daerah Tanjung Alam. Iya. Dia tak sanggup melakukan perjalanan itu. Kalau nak nyepacian dek pendeta tu mah jatuhnya dari kuda tu. Jadi kuda tu kan berdua tu, inyo cik sama pendeta tu di belakang dan pendeta dan seorang lain pakai cik kuda, main cik kuda. Oh, baik. Pendeta ko tujuannya kan untuk menjaga was-was inyo, dia di Warman ko luko kan. Makanya yang di cik kuda. Kuda sempurna itu memang gadang gagah waktu taguk kuda tu. Capek lah dia. Ya. Tapi di Tanjung Alam memang tak kau leh. Nyusuruan lah Aditya Warmanku ke bantu semacam lumbung padi, tampik orang menyimpan padi kayak rangkiang padi. Rangkiang padi ya. Di sinilah nyo meninggalnya tu racun tadi tu membuat kulitnya kau membusuk Tahu tu tangga-tangga. Malapilap. Membusuk. Iya. Sehingga iya. Pendeta yang selamat tadi tu, yang seorang lain tu, nyo takut racun kau menjala karena kawannya pun pendeta yang main yang di Tuan Mama karena itu loh. Oh, pindah ya. Ya, menjala racun kayaknya adiknya bersentuhan sama Aditya Warman kan akan racun loh. Nyo bakal lah tadi tu. Lumbung padi tu. Dah tu yang hanya bawa pulang cuma abunya selenya. Oh, abu itu sudah abu abu kan yang bawa ke istana lah. Ke istana. Di istana tu waktu tu ketika Aditya Warman ko pai itu tu yang menjadi penanggung jawab di istana tu ndak orang lain doh adalah kakak dari istrinya. Oh, kakak dari istrinya. Asia tu kalau menurut info dari Pagu kau. Kalau menyambut itu tu Parpatiah. Oh, Parpatiah. Itu yang bertanggung jawab di istana. Luar biasa aku dari sana. Jadi emang yo Datuk Parpatiah dan Sabatang gue menurut naskah mau apa kan. Kau udah harus di museum kan besok ada harus kalau Jepang apa besok aku harus sudah di museum kan jawet kan udah besok aku. Kau di sana ikum penjabaran mengenai Aditya Warman kalau menurut info beliau dan sepengetahuan beliau dan info koko bukan pulau dari beliau itu mengkasutnya tu nan mandatangan itu nan bakleso de Pagu koko. Jadi kebetulan dalam cerita Aditya Warman ko menurut pandangan beliau Aditya Warman ko emang aduh di Minangkabau dan di beliau ko adalah rajo nan gagah dan perkasa kan itu tiba enak. Jadi nan kita telaah nan kita sisi barang ko hampir sama kan itu ya, dana kebetulan hampir sama dan beliau ko ya kita cerita tadi ko harus kita museum kan besok. Ndak bisa kita lapih-lapih dari beliau nampaknya kodoh. Harus kita dakek-dakei kono sana. Jadi kalau ada janggalnya, salahnya atau kebenarnya mengenai hal yang iko datangnya nan bana tu datang dari pada Allah ya. Nan salah tu datang dari pada manusia ya. Kita lah nya. Kita ya. Yo karena awak nan duduk aku mau sifat khilaf nak. Yo kepada dun sana tolonglah simak pilah-pilah bana dulu. Jangan lupa beko takan gantoe nak dah. Nan lonceng itu tekan gantoe. Tunggu dulu. Awak ingin menyampaikan perlu menambahkan setengah macam. Info tunggu di sana. Info dari Pagu ko mang tak itu tu nak sekali turun do. Nyo ada kan ada landases gitu lo dah. Kalau dalam dia pencarian kawat tu. Aditya Warman kunyo masuk pemerintahnya antara 2 balai sampai 5 balai tahunnya. Oh, ndak